menarasikan kesejarahan yang ada gitu yang saya pahami, yang saya coba, teliti, yang saya coba kumpulkan, narasi-narasi kesejarahan hingga akhirnya jadi buku ini. Dan pada kesempatan saya kali ini saya ingin lebih, memperkenalkan sisi kontekstualnya dari, musik populer Indonesia tahun 1960-an yang akhirnya membuat, saya itu terdorong gitu untuk semakin, eee, menyebarkan pengetahuan ini, menyebarkan tentang narasi kesejarahan ini. Karena menurut saya dekade tahun 60-an ini menjadi titik tolak yang sangat penting gitu ya bagi musik populer Indonesia bahkan sampai sekarang. Jadi sebenarnya kalau misalkan kita ngomong tentang musik populer Indonesia, jelas pasti, sudah ada berbagai permasalahan mengenai apa sih yang namanya populer itu? Apa sih yang kita sebut sebagai budaya populer dan, di ilmu budaya pun sampai sekarang perdebatan mengenai budaya populer sendiri juga, tak henti-hentinya, eee, berlangsung gitu ya. Jadi dalam penelitian saya kali ini yang hingga akhirnya terkeluar sebuah buku ini, itu saya mengambil landasan pengertian musik populer Indonesia itu dari, Barendrecht dan Van Zenten yang sudah menulis tahun 2002. Musik populer Indonesia menurut mereka itu adalah sebuah bentuk musik dominan yang muncul dan dibuat oleh musisi Indonesia untuk tujuan komersial berdasar pada industri musik dan komoditasnya tersedia bagi publik. Jadi berdasarkan dengan, pemahaman ini, jadi penelitian saya itu berdasar pada yang namanya musik yang sudah direkam gitu, dan dia menjadi bagian dari industri musik populer itu sendiri. Jadi ketika, musik tersebut tidak direkam, ketika musik tersebut tidak menjadi bagian dari industri musik populer, dia berada di, luar kerangka penelitian yang saya lakukan untuk buku ini. Nah, untuk masuk ke, kesejarahan musik populer 1960, kayaknya saya harus menjelaskan lebih lanjut dulu, kemunculan awal mulanya ketika, rekaman musik populer itu sudah mulai muncul. Jadi awalnya itu ada, eee, sebuah perusahaan rekaman yang masuk ke Indonesia pada tahun 1903. Dia itu bernama The Gramophone and Typewriter Limited. Dan rekaman tersebut pertama kali yang merekam musisi Indonesia itu adalah, berbentuk musik vernakular yang dimainkan oleh musisi-musisi dari Semarang. Dan musik vernakular sendiri sebenarnya adalah musik yang muncul, berkembang dan dimainkan di luar tradisi aristokrat. Paling gampang adalah ketika kita ngomongin tentang musik vernakular adalah musik keroncong. Karena dia tidak berkembang di wilayah aristokrat, dia berkembang di, situs-situs yang mungkin berkaitan dengan kehidupan sehari-hari dan khususnya kelas-kelas pekerja pada saat itu, dan jadinya bersifat itu sangat kosmopolit gitu, karena emang dia berhubungan satu sama lain. Seperti kita tahu juga keroncong itu sangat-sangat dipengaruhi oleh musik Portugis pada saat itu. Dan dicampur sedemikian rupa hingga akhirnya muncul banyak keroncong, kayak keroncong yang khas, kayak misalkan keroncong Tugu, di Jawa juga ada langgam Jawa, terus di beberapa tempat juga muncul keroncong yang khas sendiri dan itu yang disebut dengan musik vernakular. Itu berlangsung sekitar 1900 sampai 1945. Dan salah satu yang paling terkenal perusahaan rekamannya pada saat itu juga dinamakan Tiotek Hong, yang, berjualan, piringan hitam itu di Pasar Baru pada saat itu, dan itu termasuk salah satu yang paling besar perusahaan rekaman yang membuat, rekaman-rekaman musik kisaran antara 1900 sampai 1945. Setelah pasca kemerdekaan, kita baru bisa menyebut adanya, industri musik populer Indonesia setelah,
ada muncul perusahaan rekaman yang benar-benar berbasis di Indonesia, dan memang dia didirikan juga oleh orang Indonesia, dan kita bisa melihatnya sebagai perusahaan rekaman lokal pertama yang dinamakan The Indonesian Music Company Limited, atau sampai sekarang kita bisa mengenalnya itu dengan nama Irama Records. Dan Irama Records ini menjadi perusahaan rekaman pertama yang akhirnya diikuti oleh banyak-banyak rekaman yang seperti Remako, Mesra Records, dan perusahaan-perusahaan rekaman lainnya, hingga bahkan sampai Musika yang sampai sekarang masih eksis gitu di industri musik populer Indonesia. Nah, ini juga sebagai kemunculan perusahaan rekaman lokal ini menjadi pintu utama mengenai adanya arus budaya populer dari Amerika Serikat, Inggris, Eropa, dan juga Australia, atau yang lebih dikenal dengan budaya populer Barat, termasuk musik populer Barat pada saat itu. Dan pada tahun 1950 lewat radio, lewat film-film yang ada di Indonesia yang mulai masuk, juga akhirnya makin deras tuh budaya populer masuk. Dan di sini hingga akhirnya memunculkan apa yang namanya sikap atau penolakan gitu dari pemerintah gitu, dari pemerintah Indonesia sendiri, sehingga segala macam hal yang berbau-bau Barat dalam tanda kutip itu dilarang. Namun demikian sebenarnya ini bisa dilihat sebagai situasi yang ironis gitu, karena pada saat itu ketika dilarang pun akhirnya musisi dan para pemangku kepentingan industri musik populer pada saat itu juga akhirnya menanggapinya secara kreatif. Dan ini yang akhirnya membentuk, bisa saya katakan dan banyak orang setuju, bahwa musik populer Indonesia ini terbentuknya karena ini. Jadi antara pencampuran musik populer Barat dan hingga akhirnya dibentuk sedemikian kreatif hingga mengikuti apa yang dimaui oleh negara pada saat itu, hingga tidak terdengar seperti musik Barat, itu akhirnya membentuk landasan utama gitu ya, membentuk apa yang kita bisa kenal sebagai musik populer Indonesia. Dan inilah yang akhirnya bisa kita tanggapi, bisa kita pahami sebagai faktor penting gitu untuk kita melihat bagaimana musik populer Indonesia itu terbentuk. Lalu pada saat era Orde Baru juga akhirnya ketika era Orde Lama runtuh, segala hal yang tadinya dilarang itu menjadi diperbolehkan, bahkan didukung oleh negara dan bahkan dikooptasi oleh negara dalam tanda kutip. Karena negara pun, pemerintah Orde Baru pun menggunakan ini sebagai salah satu fasilitas untuk menyebarluaskan ideologinya gitu pada saat itu. Dan ini juga akhirnya yang menjadi salah satu landasan yang penting juga pada saat itu untuk kita memahami musik populer Indonesia pada secara menyeluruh gitu ya. Dan oleh karena itu buku ini juga dibatasi penelitiannya pada tahun 60-an. Alasan besarnya adalah dua hal tadi, sehingga akhirnya kita bisa lebih memahami gitu secara kontekstual kesejarahan mengenai musik populer Indonesia, dan akhirnya bisa mempengaruhinya sampai perkembangannya sampai sekarang. Kira-kira begitu, Mbak Rianti. Bisa saya kembalikan ke Mbak Rianti untuk mempersingkat waktu. Jadinya silakan Mas Harsa untuk menanggapi. Baik, terima kasih Mas Adit. Silakan Mas Harsa untuk tanggapannya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya boleh pakai ini ya, layar ya. Silakan Mas bentar. Oke, sudah bisa. Sudah ya. Ya, selamat sore kepada Bapak Ibu yang hadir pada acara ini. Jadi hari ini dapat tugas dari Ibu Lila yang suruh ngomong tentang buku Ngak Ngiknok dari Mas Adit ini. Tadi sudah disampaikan siapa beliau, jadi saya langsung saja. Jadi pertama tapi mau minta maaf dulu begitu ya. Saya itu bikin tulisannya terlalu panjang nih begitu ya. Jadi main asal ketik sana sini ini, tapi jadinya 6 halaman. Saya harus ngebut jadi begitu. Nanti kalau nggak jadi habis waktunya. Ya.
Nah, jadi saya harus membaca buku ini yaitu dari Knock Knock ke Deg Deg Plus ya. Saya mulai dari hal yang sederhana sekali, ini tipikal musik populer gitu ya. Jadi tampilannya itu menarik sekali buku ini. Nah, ini saya tunjukkan gitu ya. Kelihatan nih langsung ya. Ini bukunya seperti ini, tulisannya betapa menariknya ya, tulisannya seperti ini, kayak tidak serius, tipikal musik populer seperti ini, tidak serius di tampilannya. Ya, kemudian warna-warninya tulisannya kayak sembarangan begini. Jadi kalau kita baca sekilas, wah ini musik nggak, ini bukunya nggak serius begitu. Tapi padahal ini luar biasa sekali isinya ya. Nah, coba nih saya perlihatkan dulu betapa tidak seriusnya tampilannya gitu ya. Tetapi dalam sekali ternyata ya. Nah, ini lucu-lucu. Jadi kalau kita lihat ini banyak hal-hal baru yang harusnya orang baca tentang musik populer ini. Ya, nah ini contoh-contohnya lah. Nanti kurang lebihnya seperti itu. Singkatnya, kesannya itu tidak serius begitu. Nah, itulah yang menipu dari musik populer gitu ya. Saya sebutkan makanya tampilannya menipu ya. Musik populer dan hal ini musik populer Indonesia adalah musik yang ringan, tidak serius. Tadi bisa dilihat seperti ini kan, kesannya benar-benar nggak serius. Kemudian tidak perlu diseriusin, tidak ada sesuatu yang bisa dipikirkan mengenainya. Nah, pandangan ini memang kenyataannya sudah ada sejarahnya sebenarnya, yaitu dia terdapat di awal studi musik populer begitu ya. Jadi pada ketika di awal studi musik populer dianggap musik populer itu apaan gitu ya, masuk kampus itu nggak jelas begitu gitu ya. Nah, kenapa sampai dia nggak jelas gitu pertama-tamanya? Dikatakan bahwa untuk bikinnya itu nggak perlu kemampuan tinggi-tinggi gitu ya, cukup bermodalkan kemampuan nulis lagu. Terus habis itu tidak membutuhkan pengetahuan khusus menikmatinya. Kenapa ini kita berbandingkan dengan musik klasik? Kalau musik klasik itu, orang itu mau dengerin musik klasik aja dia harus tahu begitu. Misalnya Beethoven gitu ya. Beethoven itu siapa begitu? Ya terus habis itu ada lawannya dalam tanda petik ya, sejarah yang dulunya Bach. Bach itu siapa? Ini terus udah gitu nih musiknya kok kayak gini begitu ya. Oh, ini pakai orkestra. Orkestra itu apaan? Terus habis itu kok ini bunyinya aneh ya. Oh, namanya harpsichord. Harpsichord itu apa? Nah, singkatnya untuk menikmati musik klasik aja kita harus punya pengetahuan. Tapi kesannya kalau musik populer udah dengerin aja gitu, nggak usah mikir gitu. Ya, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ini juga masih berhubungan tidak membutuhkan ilmu khusus. Katanya nggak ada ilmu harmoni, kontrapung, dan ini pada salah semua jelasnya. Nah, kemudian tidak ada latar belakang khusus penciptaannya. Dan yang paling parah ternyata musik populer itu ternyata latar belakangnya luar biasa sekali. Dia bisa bersifat filosofis ya. Contohnya misalnya, kenapa ada musiknya seperti Pink Floyd begitu. Ternyata latar belakang filosofisnya luar biasa sekali begitu ya. Apalagi psikologis yang ditanya gitu. Ternyata sangat dalam sekali. Terus habis itu yang parah lagi di dalam musik populer tidak banyak hal yang nggak bisa diukur. Contohnya dinamik. Dinamiknya misalnya ukuran kerasnya itu seberapa. Kalau dalam musik klasik itu jelas sekali. Kerasnya itu agak keras ya, jelas MF, mezzo forte begitu ya. Kemudian sangat keras nanti fortissimo dan seterusnya. Jadi ada ukuran-ukurannya. Belum lagi temponya. Temponya pakai metronom lagi. Nah, musik pop nggak begitu, musik populer. Habis itu yang penting lagi musik populer itu mudah berubah karena ada teknologi baru, maka berubah dia. Ya, kemudian faktor ekonomi jelas dan kemudian baju. Nah, ini yang sering kita tidak duga. Baju itu mempengaruhi dalam musik populer. Misalnya coba lihat kenapa punk rock itu misalnya bajunya harus seperti itu. Tidak sama misalnya dengan Madonna kenapa seperti itu. Kenapa nggak sama aja begitu. Tapi bayangkan kalau di musik klasik, bajunya kalau bisa tampilnya itu pakai baju hitam, dasi begitu ya. Nah, jadi kayaknya udah seragam banget gitu ya. Nah, sebaliknya kalau musik populer enggak, gitu, bebasnya setengah mati gitu ya. Habis itu ada kata-kata yang sangat penting sekali, musik populer itu bukan bagian dari tradisi tulisan. Nah, ini sudah negatif semua kesannya. Nah, saya menunjukkan betapa sekarang sudah terbalik ya. Jadi musik populer yang kelihatannya tidak penting itu ternyata kita harus lihat dulu bahwa itu munculnya di masyarakat industri. Satu, itu harusnya sudah timbul pertanyaan, kok bisa begitu ya? Kemudian yang kedua, ternyata harus paham produksi dan distribusi yang tergantung pada aturan pasar bebas. Terus habis itu, benar, emang musik populer tidak membutuhkan pendidikan formal, itu benar. Tapi, nggak bisa musik populer itu diukur dari pendidikan formal. Ya. Kemudian, memang musik populer itu tidak butuh tulisan, kenapa? Bisa direkam kok begitu ya, maka rekamannya dalam bentuk audio maupun audio visual. Ya. Nah, kemudian cara menganalisisnya salah juga ternyata. Cara menganalisisnya pakai teori yang kaku dan ketat. Ya terang aja jadi nggak sama hasilnya dan membosankan. Musik populer itu kalau dianalisis pakai cara begini sangat membosankan sekali dan nggak ada apa-apanya gitu dalam tanda petik.
Nah, yang terakhir, ternyata sudah lebih jauh. Ternyata sekarang itu musik populer sudah sangat serius sekali ya. Saya berikan contoh, misalnya bisa dicek misalnya begitu ya. Di Amerika itu ada 6 ya, universitas itu yang membuka mata kuliah musik populer. Dan bahasannya apa? Beatles. 6 universitas. Yang luar biasa lagi, MIT itu buka open course tentang Beatles. Tapi yang paling luar biasa dari semua itu adalah di Universitas Liverpool. Universitas Liverpool dia membuka program master dengan studi mengenai The Beatles. Program master dan dia sudah dari lulusannya. Luar biasa nggak? Coba bayangkan misalnya FIB di Cultural Studies buka studi mengenai Peter Pan, kalau nggak diketawain kita. Ya, dianggap ini nggak serius ini sekolahnya begitu. Kok mempelajari hal itu? Nah, sebabnya masih karena nggak tahu bahwa di Universitas Liverpool ada studinya. Nah, jadi ini adalah penemuan-penemuan yang terakhir betapa musik populer itu ternyata bisa diseriusin. Nah, pertanyaannya tentu adalah di mana letak keseriusan musik serius dari non serius dari Indonesia ini? Nah, istilah non serius maupun serius ini sudah sering dipakai itu untuk gampangnya musik serius itu klasik, musik klasik, sedangkan non serius itu adalah musik populer. Nah, ada penjelasan lebih lanjut sebenarnya, tapi saya tidak akan membahas sana. Jadi langsung mohon diterima begitu saja bahwa non serius itu artinya adalah musik populer. Nah, inilah pertanyaannya, di mana letak keseriusan musik non serius dari Indonesia ini? Ya, nah saya mulai di sini yang paling pertama, titik berangkatnya sudah istimewa. Titik berangkatnya itu dari judul, ya, judulnya Ngak Ngikngok dan Deg Deg Plus, ya, itu adalah onomatopea yang sudah biasa banget ditemukan di Indonesia. Ya, di Indonesia itu musik tradisi banyak yang pakai onomatopea. Contoh genre angklung itu dari klung, kolintang itu dari tong ting tang. Terus kemudian cara memainkan gamelan dari gamel. Alat musik ya, kendang endang, kemudian bonang nang, saron ini maaf bacanya saya lupa kalau nggak sero kalau salah begitu ya. Saya maaf nggak bisa bahasa Jawa gitu ya. Nah, ini mungkin nggak ditemui dalam musik barat gitu ya. Jadi bayangkan gitu ya, namanya musik barat itu orangnya itu main gampang aja begitu ya. Kita lucu banget gitu ya. Kendang itu dari endang misalnya begitu, bonang dari nang, saron dari sero begitu ya. Cara memainkan seperti ini. Kalau di barat itu misalnya contohnya biola itu ya dari biola violin gitu kan, kenapa ada problemnya gitu ya. Kemudian habis itu contohnya piano. Piano itu ternyata sejarahnya dari forte piano atau piano forte. Kenapa? Itu cuma keras lembut, cuma begitu aja. Alat musik yang bisa keras lembut. Ya sudah, namain aja piano forte, habis itu disingkat piano aja begitu. Piano nanti ada grand piano, ada upright piano. Udah cara yang gampang aja. Kalau kita repot, bahkan kalau dipelajari lagi, kita itu di balik alat musik itu ada filosofinya. Udah saya periksa luar biasa sekali emang orang-orang Indonesia ini. Entah itu angklung, entah itu kolintang, entah itu gamelan, itu alat-alatnya punya filosofinya sendiri-sendiri. Nah ini kita bertanya, filosofinya gitar itu apa ya? Saya nggak tahu, nggak pernah dapet itu. Filosofinya piano apa? Nggak ada. Pokoknya bunyi karyanya begini selesai begitu. Nah itu yang sudah berbeda. Jadi musik tradisi kita ajarannya bahwa kita berangkat dari tradisi yang sudah tidak sama. Musik tradisi kita itu berangkatnya dari ada filosofinya sendiri-sendiri dan yang pasti dia menggunakan onomatopea banyak sekali. Nah, makanya jangan heran penyimpangnya itu dari musik Indonesia, musik tradisi ini, penyimpangnya dalam musik populer Indonesia pasti nggak sama dengan di Barat. Itu harus kita curigai. Karena musik tradisi di Indonesia itu seperti ini, musik Barat tradisinya seperti ini, masa sih sama hasilnya? Kan nggak mungkin begitu. Jadi pasti sekali berbeda. Nah itu yang harus kita curigai. Makanya buku ini saya bilang ini kalau buku ini dibaca benar harus curiga nih, pasti ini beda begitu. Pasti ada sesuatu yang nggak beres sampai dalam tanda petik munculnya begini gitu, dalam tanda petik. Nah ini ada penelitian berlanjut mengenai latar belakang musik populer di wilayah-wilayah tempatnya muncul. Ya ini satu buku isinya tentang musik-musik populer yang muncul dan itu saya lihat Indonesia menarik sekali salah satunya begitu. Ya, nah terus habis itu kita mulai sekarang bicara dulu kenapa musik Barat itu berbeda. Ini saya sebutkan latar belakang musik Barat ini, latar belakang musik Indonesia ini utamanya ini gitu ya sudah berbeda. Kemudian kalau musik Barat ini
musik barat itu jika ditelusuri itu sampai dengan dari zaman kuno. Ya, itu ada di Mesir kuno, Yahudi kuno, dan Yunani kuno. Terus dari mereka ini masuk ke namanya yang kita kenal sebagai musik klasik. Ya, mereka ini membentuk namanya musik tradisi istana. Ya, baru setelah ini musik tradisi istana itulah yang kemudian dilawankan dengan musik populer barat. Blackpink. Ya. Nah, jadi ini aja sudah berbeda latar belakangnya. Ini yang harus kita cek, kita harus hati-hati. Musik Indonesia, musik populer Indonesia, bukan dari musik tradisi Indonesia. Namanya aja mungkin sama dari bahasa ini. Nah, Deg-Deg Plus ini dari Spus atau Ngak-Ngikok dari Soekarno. Tapi singkatnya pasti nggak sama begitu. Ya, nah sekarang kita harus periksa jadinya lebih lanjut lagi. Jadi apa perbedaannya? Yang paling pertama memang musik populer Indonesia tidak memiliki sejarah awal seperti halnya musik populer Barat, yaitu dari tradisi istana. Tapi bukan berarti bukan nggak ada ya, tapi kita tidak akan membicarakan hal itu. Kita yang saya akan bicarakan lah yang relevan dengan buku ini saja. Ya. Nah, kalau saya pertama-tama saya akan berpikir gitu cara membacanya bagaimana. Saya kemudian membandingkannya dengan dua musik yang paling dasar, yaitu musik Rusia abad 20 sama sejarah musik Amerika abad 20. Memang tidak sebanding ya, saya sudah sadar sekali. Perbandingan ini sangat aneh. Dua-duanya ini berbicara mengenai musik serius. Sedangkan ini yang mau kita bicarain adalah musik populer. Ya sudah, tapi yang penting semangatnya sama. Saya lihat semangatnya itu sama. Yaitu apa? Semuanya berbicara mengenai perkembangan politik. Kalau di musik Rusia, itu dari berkuasanya Partai Bolshevik sampai era komunis di Uni Soviet. Dan itu soal musik. Dan kalau kita pelajari, ini diwakili sama komponis satu orang sudah cukup kita pelajari. Karena dia menggambarkan komunis itu berkembangnya bagaimana, yaitu Shostakovich. Ya. Kemudian kalau Amerika itu lebih seru lagi. Dia macam-macam ya, musiknya, sampai akhirnya dia menciptakan gaya-gaya yang disebut dengan musik Amerika. Nah, Indonesia enggak. Indonesia, musik populer Indonesia itu dia dari usaha mendefinisikan musik Indonesia pasca lepas dari era kolonialisme masuk ke usaha menciptakan budaya musik Indonesia, akhirnya jatuh ke pragmatisme. Dan ini pragmatisme ini saya temukan di dalam buku itu ditulis di musik di Orde Baru. Makanya saya akan membahas gitu, tidak menarik sama sekali, tidak kreatif gitu ya, terlalu maksa begitu ya situasinya. Paling kalau saya lihat gitu ya, kalau mau saya sebut sebagai sesuatu yang kreatif, muncullah majalah Aktuel begitu ya. Saya pikir itu aja, yang lain itu parah sekali begitu ya. Dari segi kreativitas ya saya bilangnya. Nah, jadi saya tidak akan berbicara hal ini. Terus habis itu ada lagi perbedaan lagi dengan musik populer Indonesia, yaitu apa? Yang kedua, musik populer Indonesia yang sedang kita bicara adalah musik yang muncul untuk menyambut. Ya. Kalau tidak bisa dikatakan sebagai sebuah bentuk glorifikasi musik populer yang ada di Barat. Ya. Jadi nggak sama dengan musik Barat. Musik Barat itu, populer Barat itu adalah kontra terhadap musik tradisi istana. Kalau ini malah semacam, wah saya ini Barat banget deh begitu ya. Gaya saya ini Barat banget gitu ya. Nah, itu situasi sudah berbeda. Kita malah mengglorifikasi dari Barat. Kalau Barat itu mau melawan yang namanya musik tradisi istana. Kemudian selanjutnya, kalau ada dia berhubungan dengan musik tradisi, ya, itu adalah soal penarikan dengan sengaja. Penarikan dengan sengaja dalam rangka nasionalisme. Itu halaman 21, 22. Ini saya bisa langsung lompat ke halaman nih, enak banget ini. Ya, ini halaman 21, 22. Ini menjadi modern sekaligus tradisional. Ini adalah narik. Ya. Jadi sebenarnya bukan berasal dari sini, tapi ditarik sama begitu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, oleh sebab itu, makanya saya berkeyakinan membaca musik populer Indonesia tidak boleh sama dengan cara membaca musik populer Barat. Membaca musik populer Indonesia itu harus dibaca bukan secara harafiah. Makanya buku ini juga saya katakan tadi, pasti ini bukunya mau bercerita tentang sesuatu dan menariknya justru yang tidak tertulis. Ya, ada sesuatunya ini yang mau disampaikan. Dan dia dalam tanda sudah menipu nih, warnanya seperti ini, tulisannya berwarna-warni. Ya saya pikir ada unsur bisnis juga ya pasti ya. Kenapa?
Ini kalau mahal ya, kalau dipalsuin nih, kalau nggak salah buku-buku berwarna jadi mahal juga kalau dipalsuin begitu ya, ada unsur bisnis juga pasti. Tapi dari segi kemeriahan ini tipikal modern sekali. Nah ini contohnya bagaimana modern tapi tradisional. Ini tadi yang saya bilang ditarik gitu ya. Nah tapi ini gagal akan saya katakan begitu. Kenapa? Nanti akan bagian terakhir akan kita bicara kenapa gagal. Nah selanjutnya ini istilah saya, istilah minjam istilah filsafat gitu ya. Ini harus dibaca sebagai sebuah token dari apa yang disebut dengan type politik Indonesia. Jadi yang namanya musik populer Indonesia itu berhubungan dengan politik Indonesia, tidak bisa tidak. Salah besar kalau nggak dibaca itu. Ya, nah ini misalnya kelihatan juga dari daftar isinya. Ya, dari daftar isinya kelihatan sekali, wah ini semua berhubungan dengan politik nih kalau kita lihat ya. Bisa dibaca sendiri di sini. Ya, luar biasa sekali sini sudah kelihatan bahwa nggak repot-repot, oh ini pasti hubungan dengan politik. Tapi mungkin banyak orang yang tidak menyadari begitu, ya. Nah itu yang keempat. Kemudian apa? Sebenarnya sudah pernah dibicarakan, yaitu ada yang orang menulis, misalnya contohnya Ariandari, kemudian Weintraub yang bikin Dangdut Stories itu. Dia sudah bicara kalau Dangdut Stories itu sudah menunjukkan secara jelas bagaimana musik dangdut itu sangat politik sekali. Musik dangdut itu ketika muncul misalnya dangdut koplo itu ternyata jangan dibaca tampilannya dangdut koplo. Kenapa sampai dangdut koplo itu muncul? Wah itu menarik sekali kalau kita baca ceritanya. Ternyata serius sekali. Ya di balik itu ternyata Indonesia itu luar biasa sekali politiknya. Ya canggih sekali dimunculkan di musik begitu. Ya dan saya pikir itu yang tandingannya mungkin di Rusia sama di Amerika, Indonesia seperti itu. Saya pikir begitu ya. Nah apakah benar begitu nanti harus diperiksa. Terus habis itu makanya pendekatan saya terhadap Ngak-Ngik-Ngok, dari Ngak-Ngik-Ngok ke The Great Class ini, saya akan berbeda dengan pendekatan ini, dan saya akan mendekatinya justru dari musik populer, studi musik populer. Jadi saya akan membagi nanti misalnya dalam teknologi dan seterusnya. Karena ini pendekatan saya tidak akan ke politik langsung seperti dua buku ini, atau dua tulisan ini, tapi dari pendekatan musik populer. Tapi nanti yang kelihatan bedanya musik Indonesia dengan musik Barat, populer Barat. Nah, ini yang saya beri sebagai disclaimer dulu sebelumnya. Tadi saya sudah ngomong-ngomong sama Mas Adit begitu. Ya, kurang lebihnya tentang masalah pembahasan ini. Sama ada lagi tadi di belakang layar tadi juga sebenarnya sudah ngomong-ngomong, tapi karena saya sudah nulis ya sudahlah, belum ngomong-ngomong ya, ada beberapa hal nanti yang terakhir yang bisa kita bicara, saya sampaikan juga, yang terpaksa saya sampaikan saja karena saya nulis itu belum ngomong-ngomong, jadi tapi nanti akan saya sampaikan lagi. Nah, jadi kenapa saya tidak akan bicara mengenai musik Orde Baru ya? Karena musik Orde Baru itu sudah sama sekali kurang kreatif, ya. Kalau tidak bisa dikatakan vulgar. Nah, penilaian saya ini berbeda dengan judul yang disampaikan oleh bab 3, Orde Baru berkuasa, musik populer Indonesia makin merajalela. Menurut saya musik populer Indonesia sudah nggak merajalela sama sekali kalau menurut saya gitu ya. Sebabnya karena musik populer Indonesia itu udah jadi alat Orde Baru. Ya, nah pembahasan, masuk pembahasan. Pertama-tama soal teknologi. Ya. Teknologi dalam musik populer itu penting banget. Ya. Misalnya bukunya Schmuck ini menunjukkan yang namanya ganti teknologi itu bisa menghasilkan ganti aliran. Ya, pada halaman 180 disebutkan di contohnya ya. Bagaimana penemuan misalnya saya sebutkan tahun 1911 sampai 1920 ya. Itu misalnya ditemukan broadcast komersial misalnya. Hasilnya ada rekaman Dixieland. Ya. Terus abis itu nanti pada tahun 21 sampai 30 itu ada rekaman film. Hasilnya Jazz New Orleans. Jadi namanya perkembangan teknologi itu di luar menyebabkan ganti aliran. Terus lebih serunya lagi bukan hanya ganti aliran, mereka langsung pikir lagi kenapa ganti hukum. Jadi mereka sudah nyiapin hukum. Begitu ada teknologi baru, pasti diikuti nama ganti aliran, pasti sekali ada pelanggaran hukum. Maka hukum harus muncul. Makanya hukum di Amerika ini dari tahun 1900 sampai tahun 2000 itu hukumnya berbeda-beda untuk musik populer. Ya, saya pikir contohnya ya hukum di musik Amerika itu saya pikir sudah selesai dalam tanda petik ya. Ternyata barusan Dua Lipa itu punya masalah dengan grup yang namanya Article Sound System. Ya. Udah kebayang saya cara penyelesaiannya. Karena pernah saya pelajari masalah hukum ini, ternyata cara penyelesaiannya begini, udah kebayang saya. Kenapa saya bisa bayangin itu? Karena sudah jelas hukumnya apa. Jadi pasti mereka sudah siap, singkatnya. Singkatnya penemuan teknologi baru
itu akan ada aliran baru, habis itu ada teknologi hukum baru. Mereka sudah siap. Nah, kita enggak sayangnya. Teknologi baru itu cuman soal transmisi sama rekaman. Nah, inilah yang membedakan. Itu yang pertama. Kemudian dance music. Ini nggak bisa diterjemahkan gitu ya, kalau kita terjemahkan musik tarian, tetapi nggak menunjukkan apa-apa. Ya. Yang namanya dance music, itu di Barat itu pernah jadi masalah besar dari segi moral. Ya. Kita taunya dance music, misalnya disco udah selesai urusan moralnya. Ya. Ketika jazz pertama kali ada contohnya, jazz itu dulunya adalah dance music. Dia dianggap musik yang tidak bermoral, bahkan oleh orang-orang Afro-Amerika. Jadi contohnya, orang-orang Afro-Amerika itu, orang Afro-Amerika sendiri, itu anak-anaknya nggak boleh nonton musik jazz, bayangkan. Ya. Jadi dance music itu, bagi musik populer, sejarah musik populer, itu bermasalah. Kalau kita enggak, kita malah dirangkul. Dance music di Indonesia malah digunakan sebagai alat untuk misi kebudayaan. Jadi sejarahnya sudah berbeda. Ya. Nah, kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, media transmisi. Ini menarik sekali yang dilakukan oleh Orde Lama. Orde Lama menurut saya brilian sekali mereka itu. Ya. Jadi mereka contohnya, mereka mendirikan perusahaan rekaman Lokananta. Ini gagasannya politik sekali. Ya. Tahun 655. Kenapa? Gagasannya itu adalah untuk memfasilitasi para musisi Indonesia ya dalam rekaman, tapi lebih penting lagi ini rekaman musik tradisional. Jadi mereka itu luar biasa sekali mikir yang kedua ini. Karena mereka menemukan rekaman-rekaman sebelumnya sudah ada, tetapi kurang mengangkat. Nah, itu yang pertama, yang berhubungan dengan media transmisi. Yang kedua, yang saya terpukau sekali kan soal radio, begitu ya. Radio itu bagi kita nggak serius, begitu ya. Radio itu oleh pemerintah Orde Lama itu mereka sudah tahu bahwa radio itu bisa menyebarkan sesuatu, gitu. Jadi mereka rebut dalam tanda petik radio. Radio yang mereka rebut itu jelas hanya satu pada masa itu, yaitu RRI. Dan luar biasa, mengejutkan, yang mereka lakukan itu ternyata bukan pertama kalinya. Kenapa? Ini terjadinya tahun 59. Tahun 40-an, para komponis Jerman, itu sudah pertama-tamanya mereka lakukan juga belum terpetik ngerebut radio. Kenapa mereka ngerebut radio? Karena mereka belajar dari Hitler. Hitler itu dulu meninabobokan masyarakat Jerman dengan musik. Dan itu jelas pertama-tama melalui radio. Ya. Dan musiknya siapa yang dipakai? Utamanya jelas Wagner. Jelas. Ya. Nah, komponis Jerman, makanya mereka merebut radio pertama-tama. Dan mereka mendidik masyarakatnya. Dan ketika kemudian mereka mendidik masyarakat melalui radio, musik mereka itu harus musik yang kontra. Musik yang meninabobokan. Jangan heran, musik kontemporer, musik avant-garde mulai di radio-radio. Kita harus tahu konteksnya. Tapi dalam konteks kita, yang lebih penting adalah bagaimana pemerintah Orde Lama itu mikir sampai seperti ini detailnya. Nah, selanjutnya, itu adalah usaha akulturasi. Nah, akulturasi itu nggak istimewa dalam tanda petik ya. Maksud saya, ya memang sudah sewajarnya ini dilakukan begitu ya. Nah, tapi nggak kedengeran sayangnya jadinya. Seperti apa sih yang disebut dengan akulturasi itu? Nah, makanya saya beri catatan di sini. Catatan saya di sini adalah untuk memahami hal ini dibutuhkan contoh bunyi rekaman. Nah ini yang tadi harus saya sebutkan seperti tadi di belakang layar tadi. Kita sempat ngomong-ngomong soal rekaman, ternyata dapat rekaman itu nggak gampang ternyata begitu, karena ada masalah-masalah yang sangat non teknis. Ya, jadi saya juga nyesel juga menyebutkan masalah ini. Nanti saya tunjukkan juga masalah yang lebih pentingnya tentang masalah rekaman ini, bahwa kita bisa sebenarnya melakukan hal ini. Tapi sayang sekali ternyata itu nggak boleh sebenarnya di Indonesia itu kejadiannya berbeda. Lagi saya salah dulu. Ya. Nah ini yang terakhir, bukan terakhir maaf ya. Ini adalah berbicara mengenai bagaimana cara represi ala Indonesia. Nah, ini suatu hal yang brilian sekali kalau menurut saya ini. Nomor satu, yang namanya represi itu dilakukan dengan ganti nama. Ya. Ini pada halaman 23. Ini 23. Lucu sekali. Jadi di sini kita jadi tahu nama-nama berubah nih. Nama kebarat-baratan juga dilarang. Jadi contohnya yang paling terkenal sekali, yang namanya Jack Lemers ternyata menjadi Jack Lesmana. Terus ini saya lupa tidak ada siapa namanya
Benny Mustafa dari siapa tuh? Benny Van Diest atau siapa begitu ya? Tunggu sebentar, ini satu ya benar. Benny Mus Van Diest menjadi Benny Mustafa. Ganti nama itu nggak ada duanya mungkin saya pikir ya. Bagaimana untuk melakukan represi itu dilakukan dengan cara ganti nama begitu. Ya, itu yang pertama, represi ala Indonesia. Kemudian yang kedua, ini juga lucu juga, melarang ditampilkannya musisi Indonesia yang memiliki gaya atau mirip dengan musisi Barat. Ini kan juga lucu lihat ini. Ini yang nggak boleh tampil. Loh, ini judulnya loh kok mirip ya. Dia Iskandar dianggap Connie Francis. Rahmat Kartolo dianggap Cliff Richard. Kemudian Chris Biantoro dianggap Mario Lanza. Kemudian jelas Kus Bersaudara itu nanti bahkan dianggap Beatles apa dan ini di sini ditulis dianggap The Everly Brothers. Jadi cuma soal tampilan itu mereka pikirkan. Ya, ini luar biasa sekali dan ini nggak ada duanya begitu saya pikir ya dengan kejadian-kejadian di luar gitu ya. Karena mikirnya sampai hal seperti ini dan tidak diduga sama sekali, hal sepele sekali ini kan ya. Kemudian selanjutnya pengaturan cara nyanyi dan inilah menjelaskan tadinya saya bingung gitu ya. Kok namanya musik populer Indonesia itu kok nggak ada dua hal yang saya cari-cari gitu, yaitu apa? Yang pertama mengagung-agungkan kebebasan. Yang kedua, kok nggak ada yang namanya musik psychedelic gitu ya. Ternyata sebabnya sudah jelas karena cara menyanyi sudah diatur. Nah, ini dilarang gila-gilaan. Bung Karno harus menyebutkan sampai seperti ini. Jadi sudah ada kriteria untuk musik populer Indonesia. Dan saya pikir ini juga nggak ada duanya juga. Ketika di Prancis misalnya terjadi pemberontakan mahasiswa itu, pemerintahnya nggak bisa apa-apa. Ya. Ini bisa. Ya. Nah, ini sudah perbedaan antara musik populer Indonesia dengan Barat. Gitu. Akhirnya mereka masuk ke narkotik, di sana nggak bisa apa-apa pemerintahnya. Ya, pada zaman Bung Karno bisa begitu. Nah, itu yang kesekian kalinya. Nah, habis itu yang menarik ini yang lucu lagi lah kreativitas melalui lirik lagu. Ya. Jadi lagu-lagu yang ada itu pakai nama makanan. Ya, ini pada halaman 27. Ya. Nih lagu-lagu makanan Indonesia. Namanya lucu-lucu jadi es mambo menit kedua, tahu tempe, sepiring nasi, singkong rebus dan seterusnya. Ini nama-nama lagu. Ya, dan kita pikir ini adalah sesuatu yang baru Indonesia, enggak juga ternyata. Ternyata di Amerika sudah melakukan hal itu, yaitu ini di Amerika ada lagu judulnya Apples and Bananas. Ini banyak sekali ya. Daftarnya itu di buku ini di halaman 94 sampai 110 itu daftar lagu-lagu yang berhubungan dengan makanan. Ya. Nah, tapi lucunya ada perbedaan soal kreativitas itu, daya dorong kreativitas itu kenapa berbedanya orang Amerika sama Indonesia? Kalau orang Indonesia itu menggunakan judul makanan minuman karena didorong oleh situasi ekonomi yang sulit dan represi politik. Sedangkan orang Amerika menggunakan judul makanan minuman karena kebebasannya dan kemajuan yang dicapai oleh industri makanan. Jadi ini berlawanan gitu, sudah menunjukkan nggak sama Barat sama Indonesia. Ya, cara berpikirnya udah nggak sama sekali, tapi mungkin model-modelnya sama gitu. Ya, jadi di sini menegaskan semuanya bagaimana musik populer Indonesia itu benar-benar nggak sama begitu. Latar belakangnya sudah tidak sama. Habis itu ternyata isi-isinya pun tidak sama kejadiannya. Jadi kita benar-benar akan terlalu menyadarkan masalah kalau kita menganggap sama begitu. Ya. Nah, tapi ya sudah kenapa bisa begitu? Mungkin kita harus penelitian sendiri. Yang ingin saya sampaikan adalah pertanyaannya adalah ini. Kenapa Soekarno itu sampai merepresi musik populer Indonesia? Ya. Sudah disebutkan dalam pidatonya itu halaman 16 tentang Manipul Usdek, ya, bagaimana itu semua dalam rangka menentang imperialisme budaya. Ini sudah biasa ditemukan. Tapi setelah saya pikir, saya bertanya, benar nggak sih ini ya? Pasti benar begitu ya. Tapi sebenarnya alasan yang mendasarnya apa? Baru saya ingat bagaimana kata-kata Soekarno. Rupanya Soekarno itu sudah tahu bahwa bangsa Indonesia itu suka banget dari luar. Dan kata-katanya itu terkenal dalam agama, dia sebutkan. Kalau jadi Hindu, jangan jadi orang India. Kalau jadi Islam, jangan jadi orang Arab. Kalau Kristen, jangan jadi orang Yahudi. Tetaplah jadi orang Nusantara dengan adat budaya Nusantara yang kaya raya. Nah, inilah yang Soekarno lihat, saya pikir.
Soekarno itu melihat bagaimana orang Indonesia itu suka banget dengan hal-hal dari luar. Dan mereka kalau sudah niru, itu kalau bisa sedekat-dekatnya. Makanya kan tahu kan misalnya contohnya orang Indonesia itu misalnya ada juara meniru Beatles gitu ya. Bukan bikin karya yang setingkat Beatles, tapi bagaimana mereka meniru Beatles. Nama grupnya G-Plug gitu. G-Plug tulisannya. Ya. Kita udah orang Inggris pasti mikirnya oh ini metik senar G gitu ya, G-Plug. Padahal kita dosen kita tahu ya, itu bukan G-Plug metik senar G ya, tetapi G-Plug begitu. Juara dia niru Beatles gitu. Ya. Nah, orang Indonesia itu rupanya Soekarno sudah lihat seperti itu. Makanya dia bikin peraturan yang detailnya luar biasa. Ya. Jadi menurut saya itu alasan Soekarno lebih utama di situ. Karena ini ada kata-kata ini. Jadi kalau kita bilang imperialisme kebudayaan, itu identik dengan Barat. Tapi Soekarno nggak melihat Barat saja ternyata. Dia melihat bangsa Indonesia itu seperti itu modelnya. Maka dia melakukan represi terhadap musik. Ya. Nah, tapi problemnya itu satu. Ya. Saya minjem analisisnya psikoanalisisnya Freud, represi itu adalah selalu represi yang gagal. Kalau dalam kasusnya Freud, itu muncul yang namanya ketidaksadaran. Kita tidak masuk dalam psikoanalisisnya Freud, jadi kita mau bicara dalam musik. Ya. Pertama-tama, kenapa musik Indonesia itu gagal, musik populer Indonesia itu gagal, dan kelihatan dari mana ternyata penerapan larangannya itu kacau balau. Ini kita bisa lihat pada halaman 35. Ya, ini menarik sekali di sini betapa tidak konsistennya. Simpang siur campur tangan negara. Jadi di sini ada grup-grup bisa tampil, tapi ada grup-grup yang harus dipenjara, gitu kan nggak konsisten begitu ya. Ini penangkapan Kus Bersaudara yang terkenal sekali. Lucunya ada siaran jazz. Saya nggak ngerti gitu ya, kenapa jazz itu bisa lolos, saya nggak ngerti gitu kenapa. Ya, terus habis itu ada lain lagi, misalnya ini berita-beritanya. Ya, terus habis itu ada lagi nggak yang berita? Nah ini disamain musik Barat sama The Beatles. Kemudian ini di penjara misalnya Dara Puspita disuruh wajib lapor, ternyata di kantor polisi malah suruh main. Itu nggak konsisten banget kan begitu. Jadi singkatnya pelarangan itu nggak berhasil. Ya. Tentunya kita harus bertanya, kenapa sampai tidak berhasil? Menarik sekali menurut saya alasan tidak berhasilnya. Ya. Jadi yang paling pertama, jelas ini kan sudah saya sebutkan, musik populer Indonesia mencerminkan sikap bangsa ini terhadap hal yang datang dari luar. Di sini musik bukan hanya sebentuk sambutan terhadap budaya musik populer, melainkan sudah merupakan glorifikasi terhadap budaya musik populer Barat. Ya. Pasti gagal, gitu. Pasti mereka cari cara supaya bisa main musik Barat. Gitu. Ya, itu pertama. Kemudian yang kedua, apakah benar ini, saya kasih tanda tanya, apakah benar masyarakat Indonesia mengalami kebangkitan sebagai masyarakat industri? Nggak tahu ini, harus penyelidikan lebih lanjut. Tapi boleh juga ditanya-tanyakan. Tapi kalau seandainya ini, berarti ada kesamaan masyarakat manapun yang menyambut musik populer Barat. Nah yang ketiga, ini yang penting luar biasa, tapi nggak pernah disadari orang, yaitu apa? Yang paling hakiki dan paling tidak disadari itu apa? Ketika kita mau berbicara mengenai musik Indonesia yang benar, harusnya musik Indonesia bukan musik diatonis. Ini yang nggak pernah diangkat atau diam-diam pernah nggak tahu gitu. Kalau kita mau mencari musik Indonesia bukan musik diatonis. Ya. Nah, kenapa bukan musik diatonis? Pasti orang bilang, nah itu kan alat musik angklung sudah diatonis. Terus kolintang sudah diatonis, kesimpulan diatonis yang milik kita, begitu selesai. Nggak bisa. Kenapa? Lihat sejarah diatonis. Diatonis itu memiliki sejarah panjang di Eropa. Ia berhubungan dengan sifat-sifat tertentu yang membangun musik masuk dalam liberal arts di abad pertengahan. Serta perhitungan eksak matematis. Bayangkan, eksak matematis yang membentuk ilmu harmoni di era barok. Makanya saya selalu bilang, musik itu bukan kualitatif, saya bilang. Baca sejarah. Musik itu kuantitatif. Silakan baca sejarah. Ya. Yang membentuk ilmu harmoni. Sifat tangga nada, ini akibatnya fatal. Karena dia kuantitatif, maka enak sekali dimain-mainin. Pertama-tama berakibat pada alat musik. Alat musik bayangkan, itu kurang lebih dalam tanda kutip bisa sama. Contohnya, ketika saya bikin piano, saya bisa membayangkan nanti gitar itu seperti apa. Ketika saya bikin gitar, saya bisa membayangkan nanti trompet seperti apa.
Ketika saya bikin trompet, saya bisa membayangkan flute seperti apa, dan semuanya satu. Karena ada hitungan-hitungannya yang sifatnya berarti deduktif. Satu hukum, matematis, tinggal turun semuanya. Ini akibatnya, diatonis itu. Dan apakah namanya piano itu dari Indonesia? Enggak. Dia aturannya diatonis. Kemudian yang paling parah lagi, diatonis itu berpengaruh ke cara menyanyi. Dan artinya berhubungan dengan bahasa yang dipergunakan. Jadi ini ketika kita mau bilang musik Indonesia, kita itu nggak konsisten. Kenapa nggak berani ngubah ini? Ada orang yang sudah berusaha melakukan hal ini, sayangnya, tapi akhirnya sadar. Kenapa? Akhirnya ternyata musik pentatonis itu susah begitu. Ya sudah, balik lagi ke diatonis. Saya ngakuin bahwa dia pragmatis. Itu terjadi dalam sejarah angklung. Siapa? Raden Mas Anggara Kusuma, nama kalau saya salah, tapi disingkat RMAK. RMAK itu sudah sadar musik dari Sunda, dia ngomong musik Sunda, itu bukan diatonis. Kemudian dia melihat musik Sunda itu harusnya bagaimana? Harusnya itu adalah pentatonis. Pentatonis Sunda lagi. Ya. Dia coba itu, ternyata memang susah. Ternyata orang Sunda sendiri, ternyata susah main pentatonis. Nah, akhirnya ada yang pragmatis kan. Ngapain bikin angklung pentatonis? Nggak ada yang mau belajar. Bener akhirnya, pasti orang yang program angklung dari IKJ pada tahu semua siapa yang jadiin angklung jadi diatonis. Dan bener laku. Itu kan nunjukin pragmatisme. Dan ini yang mau dibongkar. Kita mau ngomong tentang musik Indonesia, tapi lupa tangga nadanya kok diatonis. Berani ngaku nggak bahwa pentatonis itu susah? Cilakanya nggak ada yang mau ngaku. Cuman terima begitu saja bahwa musik kita diatonis, sudah. Kan gawat musik kita diatonis. Nggak akan kena, pasti nggak akan dapat musik Indonesia. Nah, makanya ketika mau melakukan represi dan memberikan contoh musik yang benar, ternyata yang diberikan tidak jauh berbeda dengan apa yang dilarang. Di sini sudah ditebaklah hasil akhirnya. Gagal. Kenapa? Karena diatonis berani diubah nggak? Nah, kenapa saya berani ngomong ini? Karena sudah ada sejarahnya orang yang berusaha ngubah, yaitu dilakukan sama dua orang ini, Zhdanov dan Stalin. Mereka merepresi musik Rusia, dan mereka mikir soal ritme Rusia itu kayak apa, harmoni Rusia itu kayak apa, melodi Rusia itu kayak apa. Jadi mereka kemudian bikin formulasi. Nah, sayangnya seperti biasa, represi nggak akan berhasil. Jadi sudah bisa ditebak juga, gagal. Tapi minimal ada usaha untuk mendefinisikan ritme Rusia itu seperti apa, harmoni Rusia itu seperti apa, melodi Rusia itu seperti apa. Gagal, tetapi sudah ada usaha. Kalau kita belum ada usaha, setahu saya. Nah, cuman ada lagi perbedaan. Rusia itu dalam rangka melawan Jerman. Mereka melawan musik Jerman. Nah, kalau kita mau melawan mana? Nggak jelas kita. Musuh kita belum kita tentukan. Nah, itu apa namanya yang dilakukan oleh Rusia dan juga gagal. Maka pertanyaannya, apakah ketika kita mau merepresi, kita mau pakai cara Stalin? Stalin itu benar-benar sadis cara merepresinya. Menurut catatan sejarah, itu minimal 2 orang komunis hilang. Jadi satunya jalan komponis itu dan nama 2 komponis besar, contohnya adalah Shostakovich dan Prokofiev, mereka menjadi kompromis. Kalau ngelawan hilang, tercatat 2 orang komponis. Nah, itulah justru yang namanya kemudian hilang namanya. Sebenarnya ada catatannya namanya, tetapi karena kurang terkenal, jadi nggak usah disebutkan. Tapi singkatnya, ternyata ada usaha melakukan hal itu, yaitu apa namanya berusaha melawan yang dilakukan oleh Stalin. Nah, ini singkatnya adalah bagaimana usaha yang dilakukan oleh musik populer Indonesia. Jadi mau saya katakan, musik populer Indonesia itu salah satunya itu cirinya ini represinya itu. Dan itu adalah dia memperkaya dinamika musik populer Indonesia. Itu yang mungkin saya pikir di Asia Tenggara saya nggak tahu ada kejadian seperti ini atau enggak. Ya, makanya saya beri catatannya di sini. Segagal-gagalnya usaha yang dilakukan oleh Presiden Soekarno itu harus masuk sejarah musik dunia. Nggak bisa nggak. Karena dia luar biasa sekali usahanya.
walaupun gagal. Dan gagal itu bukan cuma Soekarno aja, Zdanov, Stalin juga gagal. Ya. Jadi harus catat itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Indonesia termasuk negara atau bangsa yang pernah ikut dalam usaha untuk mendefinisikan musiknya. Negara-negara yang melakukan hal itu adalah siapa? Amerika Serikat. Ini negara diam-diam gitu ya. Amerika itu tidak melakukan meredefinisi musik mereka. Tapi yang pasti para komponisnya melakukan usaha definisi terhadap musik-musik Amerika, dan mereka berhasil. Musik Amerika itu jadi banyak jenisnya. Musik jazz, musik romantik, musik cowboy, sama musik daerah gitu. Mereka berhasil membuat definisi. Satu, Inggris gagal. Inggris dilakukan oleh komponis, mereka diskusi, gagal. Ya. Akhirnya nggak ada yang disebut dengan musik Inggris. Orang bilang musik Inggris adalah musik pertanian, tapi nggak ada yang mengakui seperti itu. Hanya beberapa yang mengatakan demikian. Tapi singkatnya, Inggris gagal. Kemudian negara-negara Eropa Timur juga melakukan ini. Ini dilakukan oleh para komponisnya. Motornya siapa? Bela Bartok. Dan siapa satunya lagi? Lupa nih. Namanya satu lagi ada komponis yang bikin pendidikan musik. Tapi yang paling terkenal Bela Bartok. Bela Bartok itu nasionalnya benar-benar luar biasa. Bela Bartok itu, dia itu sampai dapat beasiswa ke Wina. Dia nggak mau sekolah di sana. Sebabnya karena Wina itu Jerman. Termasuk negara-negara Austro-Hungaria itu berbahasa Jerman dan dekat sama Jerman. Dia nggak mau ngambil sana. Jadi nasionalismenya terbukti. Dan usahanya juga terbukti berusaha mendefinisikan musik Eropa Timur itu seperti apa. Kemudian Uni Soviet. Uni Soviet jelas Zdanov dan Stalin. Ya. Dan terakhir Indonesia. Indonesia itu dilakukan sama presidennya bahkan. Musik Indonesia harus begini, begitu ya. Dan mungkin Indonesia kenapa luar biasa? Mungkin satu-satunya yang melakukan hal itu dalam musik populer. Ini nggak ada duanya saya pikir. Ya, yang lain itu musik serius semua. Karena mereka, ya kita nggak bisa menyamakan juga. Mereka berangkat dari musik tradisi mereka. Jadi mereka berangkatnya musik daerah ini seperti ini, dari tradisi lawan tradisi. Jadi mereka berangkat dari situ, kemudian mereka membuat definisi. Nah, Indonesia itu musik populer. Dan saya pikir, saya cari-cari mana yang melakukan dalam musik populer, nggak ketemu. Berarti Indonesia itu luar biasa sekali dalam sejarah musik dunia. Pernah luar biasa sekali. Gitu. Mereka pernah melakukan usaha untuk mendefinisikan musik Indonesia itu seperti apa. Walaupun gagal, masuk dalam catatan sejarah, dan nggak usah malu. Negara-negara ini pada gagal, kecuali Amerika Serikat. Amerika Serikat malah nyebar kemana-mana. Ya. Nah, yang mau saya katakan kesimpulan terakhirnya apa? Berarti represi adalah selalu represi yang gagal. Apakah kemudian kita harus menempuh jalan dengan pepatah, if you can't beat them, join them. Artinya apa? Jalan pragmatisme. Jadi jalan pragmatisme langkah pertama gimana? Ya udah diam aja lah begitu, belakang nggak tahu selesai. Apakah kita harus seperti itu? Nah, inilah Pak buat PR kita sama-sama gitu. Ini bukan hanya untuk musik populer, tapi seluruh musik di Indonesia kalau kita mau bicarakan. Nah, ini catatan saya. Ya, catatan saya tadi ada berapa yang sudah saya sampaikan sebenarnya, tetapi nggak apa-apa lah saya sudah tulis begitu ya. Catatan pertama apa? Ini ada tentang buku ini ada nggak konsisten gitu ya. Jadi yang pertama soal musik pop ini tidak konsisten dengan judul-judul bab yang tertulis di dalam tulisannya musik populer. Terus apalagi itu yang penting lagi adalah kenapa musik pop itu tidak sama dengan musik populer gitu. Ya, ini dalam buku Dieter Mach dikatakan dalam musik pop itu adalah bagian dari musik populer. Dalam musik populer ada musik pop, musik jazz dan seterusnya. Terus habis itu yang penting lagi, ya ini catatan penting. Sayang sekali tulisan ini berhenti pada tahun 69 yaitu munculnya Bidara Puspita. Kenapa? Ada peristiwa yang besar sekali tahun 71, pasti tahu semua yaitu ada pemilu. Nah, ini peristiwa yang besar sekali buat musisi ya, yaitu apa? Ada mobilisasi besar-besaran musisi, suruh menangin Golkar gitu kan, kita tahu semua. Ya. Nah, ini pakai musisi. Ya. Nah, sayang setelah itu sudah lenyap musik Indonesia itu ya sudah jalan katanya maju. Kenapa majunya? Karena seperti di Amerika kurang lebihnya begitu. Kan menyedihkan juga ya, tapi menurut saya peristiwa yang terbesar itu ada tahun 71 gitu. Musisi-musisi ini tiba-tiba eksis sebagai musisi, mereka berguna buat negara begitu. Setelah itu enggak begitu. Ya, ini tahun nomor 2. Kemudian catatan nomor 3,
ini yang tadi sudah saya ngomong di belakang. Saya mengusulkan sebenarnya buku ini dilengkapi dengan rekaman musik. Ya. Kenapa? Saya temukan dalam 2 buku ini, yaitu tentang sejarah musik Amerika, kemudian tentang musik Bali, itu mereka kasih CD, gitu, compact disc. Saya tahu ini ada masalah hak cipta, oleh sebab itu untuk menghindari masalah, yaitu dikasih alamat-alamat di internet supaya pembaca bisa menemukan contoh-contoh musik yang relevan. Tapi ini ternyata nggak gampang gitu. Jadi dengan ceritanya bahwa ada problem juga di sini. Tapi ya sudah, saya sudah tulis, saya sampaikan saja. Kemudian yang keempat, nanti suatu saat harus ada studi tentang musik populer Indonesia itu melihat sampul album dan kostum. Karena tadi banyak sekali kalau kita baca buku itu isinya banyak sekali sampul album. Terus yang kedua, kostum, ya, baju yang mereka pakai itu juga sudah jadi bahan studi dan kita akan terkejut sekali betapa sekarang studi musik populer itu sudah sangat luas sekali. Mereka sampai meneliti masalah fashion, masalah sampul album dan seterusnya. Jadi studi musik populer itulah yang jelas sekali menunjukkan apa itu yang disebut dengan disrupsi. Bagaimana studi-studi itu sudah tercampur. Yang namanya studi musik populer itu sudah tidak lagi, belum tentu ngomongin tentang bunyi. Mereka bisa-bisa ngomongin tentang sampul album. Berarti ngomongin foto, berarti ngomongin lukisan. Ngomongin kostum, berarti ngomongin baju. Ternyata juga sudah bagian dari studi musik populer. Saya pikir musik populer Indonesia itu kaya sekali di situ. Waktu zaman Orde Lama ya. Jadi bajunya saya lihat menarik-menarik gitu. Ya, karena baju itu kelihatan kok sebenarnya gaya tentang musiknya. Ya. Contohnya misalnya, coba misalnya disco dari Boney M gitu. Kenapa bajunya modelnya begitu gitu ya. Kemudian kenapa Beatles gayanya begitu? Kenapa Rolling Stones seperti itu gitu. Kenapa Queen itu si Freddie Mercury begitu? Itu masalah fashion juga, kostum media. Kenapa dia begitu? Jadi studi yang menarik juga dan ini saya pikir datanya banyak sekali. Dengan segala kesulitan yang mungkin dapat gambarnya itu sulit, tapi yang pasti bisa jadi studi juga gitu. Ya, nah itu yang bisa saya sampaikan. Ini bahan bacaan yang bisa dibaca sendiri apa saja yang saya pergunakan dalam menulis tulisan ini. Terima kasih kepada Mbak Rianti. Baik, terima kasih Mas Harsa atas pemaparannya, tanggapan atas buku dari Ngak-Ngik-Ngok ke Deg-Deg Plus ya. Nah, ulasan tadi mungkin membuat penulisnya jadi agak deg-degan ya. Oke. Nah, kita langsung saja ke sesi diskusi tanya jawab. Saya melihat di kolom chat sudah ada satu pertanyaan dan para hadirin bisa nanti menuliskan di kolom chat atau bisa juga raise hand apabila ingin bertanya secara langsung kepada kedua narasumber hari ini, Mas Adit ataupun Mas Harsa. Baik, kita lanjut ke pertanyaan yang pertama nih dari Mas Audrey. Saya mau bertanya perihal pragmatisme bermusik di era setelah demokrasi terpimpin jatuh. Apakah berkaitan dengan yang pertama, tren anak muda lapisan menengah perkotaan pada awal dekade 70-an yang lebih menggemari kaset rekaman musik rock barat non-resmi dibandingkan membeli kaset rekaman musik yang dimainkan oleh anak muda yang berupaya meniru gaya musik rock barat. Ya. Dan yang kedua, apakah berkaitan dengan tren anak muda lapisan menengah perkotaan yang lebih memilih untuk menampilkan lagu-lagu rock barat dibandingkan menciptakan lagunya sendiri pada awal dekade 70-an. Nah, bagaimana nih tanggapannya dari mungkin Mas Adit dulu? Ya, sebenarnya istilah pragmatisme tadi kan dimunculinnya sama Mas Harsa. Cuman saya pengen bantu sih untuk ngomongin tentang pragmatisme ini karena memang sebenarnya ada, kalau misalkan ditanya tentang bagaimana berkaitan atau enggak, ya jelas pasti berkaitan sih. Cuman pertanyaannya adalah ketika sampai mana dia berkait dengan pragmatisme itu sendiri gitu kan, untuk kita ngobrolin lebih jauhnya. Dan kalau misalkan kita mau ngomongin tentang tahun 70-an, tentang pembajakan dan bagaimana akhirnya teknologi kaset itu bisa membuat musik Indonesia, musik populer Indonesia itu jadi akhirnya
makin pragmatis, makin makin bersifat industrial gitu. Karena makin banyak orang bisa mengakses karena harga kaset itu murah, ya saya bisa jawab ini sebagai insight tambahan nantinya kalau misalkan saya ber ber apa ya mempunyai rencana untuk menulis musik populer Indonesia tahun 70-an gitu sih. Jadi saya justru malah nggak menjawab, tapi terima kasih buat Mas Audrey sih atas insight untuk kekaitannya dengan musik populer. Mungkin kalau misalkan penjelasan lebih lanjut pragmatismenya bisa ditambahin oleh Mas Harsa mungkin. Silakan Mas. Terima kasih. Sebenarnya yang saya maksud dengan pragmatisme ini lebih ke arah ke pemerintahnya ya. Jadi pemerintahnya itu nggak mau repot gitu gampangnya. Jadi mereka itu pikirannya sebenarnya cuma satu, bahwa ngapain gitu ya seni ini, nggak ada gunanya kita diurus-urusin gitu ya. Udah jalan sendiri aja sana begitu. Nah sebenarnya itu suatu hal yang salah begitu pragmatisme itu. Karena kenapa saya bilang itu suatu hal yang salah? Bangsa-bangsa di dunia itu mereka sedang berusaha meredefinisikan dirinya begitu ya. Saya itu beda begitu. Jadi saya itu harus punya ciri sendiri. Nah, jadi yang saya sebut dengan pragmatis ini ya cuma sekedar jalannya, juga nggak usah dipikir lah, itu nanti jalan sendiri gitu. Saya pikir itu akhirnya yang pertama-tama itu yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru seperti itu. Jadi ketika mereka disebut dengan pragmatis itu, mereka itu cuma mikir gini, bahwa ini berguna nggak buat kita gitu ya. Wah, ini buat kampanye berguna, ya sudah pakai gitu. Kemudian mereka pragmatismenya sebenarnya parah sekali, sehingga ada studinya bahkan bukan musik pop yang dipakai begitu ya, yaitu dangdut yang dipakai. Jadi benar-benar pragmatis gitu. Sekarang kita bisa apa gitu yang paling gampang gitu. Itu yang pertama. Jadi pragmatisme itu lebih ke arah pemerintahnya gitu. Ya, dan ini kan pragmatisme politik Indonesia kan begitu kan. Ini kan jadi kemana-mana. Makanya saya bilang tadi musik populer Indonesia itu adalah tokennya dari type-nya politik Indonesia. Kenapa? Karena politik Indonesia seperti apa, musiknya seperti apa, sudah ngikutin, udah pasti begitu. Itu yang pertama. Tapi yang menarik sekali tadi kata-kata bagaimana masyarakat anak muda kelas menengah di perkotaan itu mereka memainkan lagu, nggak mau menciptakan lagu ya. Sebabnya sih makin malas begitu ya. Ngapain orang menciptakan lagu gitu ya? Menciptakan lagu itu nanti saya nggak bisa terkenal begitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bisa menghasilkan uang nggak begitu? Ya mungkin uang itu nomor sekian, tapi kalau orang Indonesia tuh saya lihat nomor satu tuh selebriti gitu cita-citanya gitu ya. Bisa nggak saya jadi seleb cepet gitu ya? Nah ada sekarang jalan nih seleb cepet itu, yaitu gimana? Tampil di YouTube misalnya gitu. Ya itu kan nomor satu kan emang menghasilkan uang ya, tapi nomor satu yang dia menghasilkan uang, tapi nomor satunya kan dia terkenal begitu kan nomor satunya. Jadi bisa nggak saya begitu? Ya, jadi makanya pragmatisme juga sebenarnya, dan makanya mencari yang lebih mudah dan makin mudah dan semakin lebih mudah lagi gitu. Jadi ini cara berpikir yang fatal sebenarnya akibatnya. Jadi kalau misalnya zamannya Soekarno itu kan Orde Lama kan orang jadi mikir gitu, jadi kreatif kan mereka. Saya dilarang ini, jadi saya begini begitu. Saya coba begini. Dan mereka jadi kreatif sekali. Represi itu juga menghasilkan kreativitas sebenarnya gitu. Termasuk makanya pakai nama makanan, mungkin nggak kepikiran ya. Walaupun sudah dilakukan, tapi mereka mungkin nggak kepikiran bahwa pakai nama makanan itu lucu juga ya begitu. Saya makanya harusnya diteliti juga ya, itu dapat ide nama makanan dari mana gitu. Kenapa kok di Amerika juga melakukan hal yang sama? Walaupun latar belakangnya beda ya. Kalau orang Indonesia kan sulit ekonomi, orang Amerika justru industri makanannya itu meningkat gitu malah. Ya, itu yang bisa saya jawab, yang saya ingat gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Harsa. Ya, menarik sekali ya tadi melihat bagaimana kaitannya dengan perkembangan musik saat ini juga begitu ya. Kalau dulu mungkin ada keterbatasan siapa yang bisa merekam, siapa yang bisa menyebarkan itu terbatas. Tapi sekarang kita punya podcast yang bisa rilis sendiri, kita punya indie yang bisa menyebarkan sendiri begitu. Nah, ini menarik sekali ya untuk melihat bagaimana perkembangan musik juga hingga saat ini. Nah, tadi banyak dibahas juga mengenai pengaruh dari negara Barat. Nah, ini ada pertanyaan dari Mas Rizky bahwa ternyata musik Indonesia itu bagaimana pengaruh musik luar terkini
kepada musik yang populer yang tidak hanya dari negara-negara barat, tapi sesama Asia, mungkin seperti Asia Tenggara atau Asia Timur. Karena kebetulan Mas Rizky ini pernah meneliti mengenai percampuran konten budaya populer Jepang Indonesia melalui Idul Adha virtual dari 2011 sampai 2016. Nah, dari pertanyaan ini saya jadi teringat Korean Wave ya, atau musik-musik Jepang begitu. Nah, bagaimana nih menurut Mas Adit dulu deh? Mungkin nggak, kalau saya bisa komentarnya nggak terkini ya, cuman kalau permasalahan dari Asia Timur sampai Asia Tenggara, jauh sebelum 2011 dan bahkan jauh sebelum Jepang itu menjadi populer lewat, ya bisa kita bilang anime atau atau manga atau beberapa hal idol yang lain, sebenarnya dia udah gitu di tahun 80-an, dia menjadi sebuah alternatif gitu buat para musisi yang pada saat itu juga melawan negara dalam tanda kutip, karena negara itu punya restriksi terhadap yang namanya pop cengeng gitu. Dan pada saat itu muncul hingga akhirnya kalau pop cengeng itu nggak kreatif, hingga akhirnya muncul yang namanya pop kreatif. Pop kreatif itu sebenarnya merujuk pada city pop gitu yang di Jepang pada saat itu, ketika Jepang itu lagi naik daun, lagi booming ekonomi pada saat itu karena surplus usia produktif, dan termasuk salah satunya pada saat itu juga jaya-jaya Jepang, hingga akhirnya muncul industri musik populernya pun ngobrolin tentang city pop gitu. Untuk istilah city pop sendiri ya salah satunya adalah merujuk pada budaya urban pada saat itu, dan itu yang ya akhirnya dipakai menjadi apa ya, kalau saya bisa bilang mungkin rujukan kali ya, kalau misalkan ngebentuk apa yang namanya pop kreatif untuk mencoba berkelit dari apa yang nggak dibolehin sama negara yang namanya itu pop cengeng gitu. Hingga akhirnya ya muncul kayak gang pegangsaan, terus Paris RM, terus Chrisye dan segala macam yang emang berusaha untuk ngomongin permasalahan-permasalahan di kehidupan sehari-hari tapi tetap nggak politik. Karena city pop pun demikian gitu ya, dia mencoba untuk ngobrol tentang keseharian, nggak cuma putus cinta, nggak cuma kesedihan sehari-hari yang bisa diadaptasi oleh pop cengeng pada saat itu gitu. Cuman ya dari dulu, dari tahun 80-an justru udah ada pengaruh dari Asia Timur khususnya. Mungkin Mas Harsa mau tambahin? Ya. Kalau saya balik lagi, kalau saya itu melihatnya orang Indonesia memang sukanya dari luar gitu ya. Alasannya sih itu. Jadi kalau kita lihat kan pertama-tama dulunya siapa yang ditiru, orang Barat gitu ya. Kemudian berubah siapa? Pernah kalau nggak salah orang Turki pernah ya begitu ya. Kalau nggak, terus habis itu berubah Jepang. Sekarang mungkin lagi Korea aja gitu. Kita nggak tahu bangsa mana lagi yang kita tiru ya. Nanti kalau ada yang pasti coba aja berubah. Ini tolong catat nih, hari ini saya mengatakan hal ini, kita berubah kemana nih. Itu yang pertama. Kemudian saya agak kurang setuju tadi soal pop cengengnya. Yang setahu saya itu lagu pop cengeng itu pernah dikata-katain orang, yaitu dibilang itu musik yang angkor 3 jurus begitu, yang terkenal sekali ya. Nah itu kenapa setelah saya coba cari informasi yang tidak tertulis, ternyata di balik pelarangan lagu cengeng itu ya dulu itu ternyata ada konflik politik. Ya, jadi Indonesia itu ironis begitu sebenarnya ya, bahwa kita pikir mereka itu bermoral gitu, lagu cengeng itu dia bikin lemah orang gitu. Tapi di balik itu ternyata ada konflik di mana supaya ternyata itu kelompok mana begitu supaya mereka jangan muncul. Itu yang muncul di televisi lah sebenarnya kelompok si A begitu. Di baliknya itu A. Sebenarnya A sama B berantem, terus habis itu kelompok A ini yang muncul. Dan kelompok A ini kebetulan dia lagunya lagu cengeng. Makanya namanya lagu cengeng ini kemudian dilarang. Sebenarnya lah nyerang si A. Jadi Indonesia itu politik semua, gitu saya bilang gitu. Ya, termasuk juga misalnya dangdut koplo begitu. Kita mungkin bilang wah dangdut koplo tidak bermoral. Tunggu sebentar. Orang yang berdebat di balik itu bukan ngomongin moral, tapi siapa di balik dangdut koplo begitu. Jadi kalau nggak salah nih nanti bisa dicek juga gitu ya. Ada catatan yang menyebutkan dangdut koplo itu munculnya setelah adanya Lady Gaga mau datang ke Indonesia, gitu. Nah,
Kenapa? Gitu. Itu bukan soal moral kok sebenarnya. Gara-gara ada kelompok versus kelompok ya. Mereka yang satu bolehin Lady Gaga, terus ada yang ribut. Yang ribut ini kalah tentunya kalau membela Lady Gaga kan. Muncul yang dangdut koplo. Jadi Indonesia itu menyedihkan kalau kita lihat begitu ya. Jadi kita harus hati-hati ketika menyelidikin gitu ya. Ketika kita menyelidikin itu yang tampil ini seperti ini, tapi kita harus selidiki di balik itu ada apa. Sebenarnya kenapa kok sampai tampilnya seperti itu, dan kita omong kosong nih, ngomong moral gitu ya. Itu nomor sekian itu buat orang Indonesia gitu. Memang di permukaannya seperti itu. Tapi di balik itu ada sesuatunya yang harus kita periksa. Saya sih gagasannya seperti itu. Saya masih berpegang pada type politik Indonesia, tokennya apapun itu. Kebetulan kita sedang ngomongin musik, ya musik populer tokennya begitu. Saya berpikir seperti itu. Masih. Ada lagi, silakan. Baik, terima kasih Mas Harsa dan Mas Adit atas tanggapannya. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Mas Samuel Christian. Dijelaskan tadi bahwa musik pop barat adalah kontra dari musik istana di barat. Lalu bagaimana dengan musik yang dimainkan oleh troubadour dan trouvère yang merupakan kontra musik Gregorian? Apakah ini bisa dikatakan sebagai musik pop barat? Lalu yang kedua, apakah usaha represi dalam musik bisa dikatakan sebagai upaya untuk mempertahankan kedaulatan negara? Nah, mungkin ditanggapi oleh Mas Harsa dulu ya. Ya, terima kasih. Ini tahu sejarah musik nih, troubadour trouvère. Jadi sejarahnya ternyata troubadour trouvère itu susah dibilang itu dalam tanda petik musik populer begitu ya. Tapi boleh juga dia nggak begitu. Jadi kalau kita baca, kalau kita bandingkan itu pertama-tama itu dari abad pertengahan, troubadour trouvère itu ada Perancis Selatan maupun Utara, saya lupa begitu ya. Tetapi nomor satu yang namanya troubadour trouvère itu ternyata di dalamnya itu pemainnya tidak murni orang awam semuanya. Ya, ternyata namanya troubadour trouvère itu ada beberapa. Nomor satu biarawan, yang kedua ada orang istana ternyata. Jadi singkatnya sebenarnya troubadour trouvère itu dia susah disebut sebagai musik populer, susah disebut begitu. Jadi gagasannya yang disebut dengan ketika di abad pertengahan itu adalah adanya musik liturgis, ya, kemudian ada musik religius, kemudian ada musik yang non gereja. Nah, non gereja ini belum siapapun bisa. Dia tidak perlu troubadour trouvère. Troubadour trouvère itu bahkan sebenarnya tukang sulap juga, kemudian tukang akrobatik juga. Jadi singkatnya dia nggak bisa disebut musik populer. Kita harus paham pemetaan itu untuk mengatakan bahwa yang utama itu ada 3 tadi musik ya. Liturgis benar-benar untuk ibadah, religius itu musiknya di luar kata-katanya suci tetapi di luar ibadah. Habis itu adalah musik populer dalam tanda petik musik populer, pokoknya tidak musik ini tidak musik itu, maksudnya tidak musik liturgis tapi juga tidak musik religius. Nah itu yang saya ingat yang seperti itu tadi pertanyaannya. Kemudian selanjutnya represi tadi kalau nggak salah ya, kenapa melakukan represi? Nomor satu, represi itu yang dilakukan oleh bangsa-bangsa itu dalam rangka untuk membentuk musik nasional gitu. Jadi mereka itu mau memaksa bahwa kita harus main musik ini, begitu gagasannya. Jadi gagasannya itu adalah mereka nasionalisme. Dan ini ketika kita bicara nasionalisme di dalam musik itu, nasionalisme itu ada berapa jenis gitu. Ya, contohnya nasionalisme yang pertama itu romantik. Jelas-jelas saya orang Prancis, saya tidak mau main musik Jerman begitu contohnya. Nah, kemudian yang kedua, nasionalisme abad 20. Abad 20 itu politik. Dia bicara soal kelompok-kelompok politik gitu, dan itu bicara soal negara bangsa begitu, terutama negara. Nah, jadi yang dilakukan sama Rusia, sama Amerika, sama Eropa Timur itu nasionalisme politik dia, musik tapi berhubungan dengan politik. Nah, gagasannya itu adalah nomor satu, saya itu adalah bangsa A begitu, jadi saya harus main musik A. Ya, dan saya gagasannya sebagai politik langsung kan selalu antagonistik begitu, lawan begitu. Misalnya musik biromantik nasionalismenya, saya bisa pinjem. Contohnya misalnya, saya orang Rusia misalnya, Rimsky-Korsakov ya saya sebutin begitu. Dia bikin tuh Capricho Espanyol begitu. Musik Spanyol dia bikin, nggak ada problem. Tapi sebagai orang Rusia di abad 20 nggak boleh bikin gitu, dalam tanda petik nggak boleh. Saya orang Rusia, ya saya harus bikin musik Rusia begitu.
saya orang Jerman harus bikin musik Jerman, saya nggak boleh bikin musik-musik seperti itu. Kan ada masanya di mana namanya musik kan ditiru-tiru gitu, terutama musik Spanyol gitu ya. Musik Spanyol itu kan ditiru sama banyak orang, ya. Orang Perancis niru, begitu kemudian orang Rusia niru, begitu ya. Nah itu jelas nasionalisme romantik. Tapi nasionalisme abad 20 itu adalah saya orang bangsa Rusia bikin musik Rusia. Jadi singkatnya yang saya katakan bahwa mereka bikin nasionalisme ini, bikin represi ini mereka lakukan itu dalam rangka untuk menunjukkan jati diri bangsa itu. Dan itu Soekarno itu ikut seperti itu gitu posisinya. Tapi bedanya yang luar biasa itu adalah dia mikirin musik populer. Jadi kalau orang lain itu musik serius karena latar belakangnya, dia mikirin musik populer itu luar biasa sekali, dan saya pikir itu harus dicatat dalam sejarah itu, ya, dalam sejarah musik dunia. Karena ada orang juga yang melakukan hal itu. Karena kalau kita baca buku-buku sejarah musik itu selalu ngomongnya adalah Rusia, Amerika, Inggris, Eropa Timur, Perancis, dan seterusnya. Nggak ada Indonesia. Indonesia disebut di situ. Ya. Itu usaha dari Soekarno itu. Gitu. Itu yang bisa jawaban saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Harsa. Mas Adit, ada tanggapan? Enggak sih, udah cukup sama Mas Harsa tadi. Oke, baik. Lanjut ke tanya. Baik, pertanyaan berikutnya belum ada. Mungkin ada yang ingin bertanya secara langsung dengan open mic. Saya persilakan. Sambil menunggu, mungkin saya memberi sedikit komentar. Tadi ngomongin soal makanan, jadi saya jadi teringat kalau di Belanda juga ada satu musisi atau penyanyi, Witteke van Dort. Dia menuliskan dalam satu lagunya nasi goreng gitu. Dan kemudian untuk yang kekiniannya, generasi terkini di Belanda itu ada satu musisi namanya Ricky Risoles. Nah, jadi mungkin agak berbeda nih. Kalau Belanda justru memasukkan makanan sebagai kolonial nostalgia, ya. Jadi beda dengan Amerika, beda dengan Indonesia gitu ya. Menarik sekali. Ada mungkin yang ingin langsung open mic, silakan. Ibu Lila, silakan Ibu Lila. Terima kasih Rianti, selamat sore Mas Harsa dan Mas Adit. Ini menarik sekali ya, karena untuk kita dunia musik, buat saya sih sebenarnya yang udah tua ya, kurang mengerti sebenarnya. Dan sekarang kita mendapatkan pencerahan dari orang-orang yang betul-betul mengetahui bidang ini. Saya hanya ingin memberi komentar gitu sebenarnya, atau bertanya nih untuk Mas Harsha misalnya. Kalau misalnya dari tadi ngomongnya itu kalau nggak salah ya, yang nggak salah saya terima, itu berkisar mengenai ini ya, banyak mengenai nasionalisme pendirian Republik Indonesia ya, bagaimana kemudian musik populer ini dipakai sebagai aparat untuk menonjolkan hal itu gitu ya. Nah, ini berlanjut kemudian di era-era seterusnya malahan lebih ditelantarkan gitu ya. Jadi tidak lagi diberikan perhatian, padahal sangat penting. Padahal sangat penting. Yeah. Ya, saya ingat itu salah satu PM Jepang yang memang dia juga manggaka, ini Rizky pasti tahu. Itu malah menganjurkan ya budaya populer Jepang mangga ini untuk menjadi diplomasi budaya. Ya. Nah, Indonesia ini kok malah makin lama makin ditelantarkan, sehingga kemudian musik Indonesianya udah nggak jelas gitu ya. Mas Harsha, kalau saya bilang gitu, masa-masa saya masih remaja itu ya tadi itu gitu lah ya, Kus Plus apa gitu ya, kita bisa lihat jelas gitu. Ini ada Indonesianya ya, sekarang itu kan bingung saya. Nah, sehubungan dengan ini bagaimana ya Mas Harsha? Itu satu ya, kita sebagai akademisi juga Mas Adit gitu ya, bagaimana kontribusinya apa. Nah, ini terus terang saya minta Mas Harsha membantu, karena saya justru aware hal ini gitu loh, kok ditelantarkan sih, padahal ini sangat
penting loh, sesuatu yang sebenarnya bisa dibuat kendaraan untuk menampilkan ya apa sih yang sebenarnya Indonesia, karena sekarang juga Indonesia itu apa orang juga bingung gitu. Nah, yang kedua itu karena saya dari prodi Jerman. Kalau menurut Frankfurter Schule, Mas Adit udah nyengir aja. Berat nih. Ini harusnya segala macam yang bentuknya leisure time itu justru dipakai untuk apa ya, memperkaya pendidikan kita. Ya, jadi musik itu tidak sekedar hiburan, melainkan justru harus bisa membangunkan kreativitas yang sifatnya itu kritis gitu ya, nggak cuma nurut-nurut aja gitu loh. Rizky Hatsune Miku. Ya, jadi hal-hal seperti ini yang saya lihat gitu, maaf di sini kalau ada ARMY BTS. Yang terjadi fenomena sekarang seperti itu. Jadi kayak maaf ya, orang tuh seneng cuma karena performance. Ya, tidak ada nilai lain, itu aja. Ya, dan kemana itu ditentukan tentu saja oleh mereka yang punya alat-alat produksi. Ya. Nah, ini buat saya concern saya gitu loh, Mas Harza. Tolong dijabarkan lah. Ini mumpung kita masih bisa sama-sama di sini juga Mas Adit. Terima kasih Rianti. Ini saya dulu ya. Ya, terima kasih ya. Jadi pertama-tama saya harus jujur aja, Pak. Saya bilang nggak tahu caranya. Gitu ya. Karena putus asa juga. Kenapa? Kalau kita terpaksa minjem cara belajarnya ya, tentunya ya. Yang dilakukan sama Amerika. Gitu ya. Jadi yang dilakukan sama Amerika itu ternyata di baliknya itu ternyata didukung sama pemerintah. Jadi ketika mereka itu contohnya berdebat tentang musik Amerika itu yang seperti apa, ternyata di belakangnya mereka itu ada pemerintahnya. Nah, kalau saya minta maaf gitu ya, jadinya jadi ada teori konspirasi. Menurut saya itu sebabnya karena mereka itu punya badan intelijensi CIA itu yang termasuk ngurus hal itu. Ya mungkin teori konspirasi, tapi saya pikir nggak teori konspirasi juga. Saya baca misalnya tulisan dari orang kiri mengatakan ada salah satu intelektual Indonesia itu digarapnya oleh agen intelijen gitu, CIA. Nah itu nggak tahu benar atau salah, tapi ternyata kalau dalam kasusnya musik Amerika ternyata begitu, dan itu terbukti ya. Jadi belakangan. Contohnya begini, mereka berdebat musik Amerika itu apa? Ya. Ada yang bilang musik Amerika itu jazz. Ya. Terus habis itu musik Amerika itu musik romantik. Habis itu ada musik Amerika atau musik cowboy. Ini kayaknya mereka berdebat sendiri. Kita pikir mereka berdebat sendiri, tapi jangan salah. Begitu tiba-tiba ada gerakan bagaimana memperkenalkan Amerika setelah Perang Dunia Kedua, ternyata mereka memilih jazz. Ternyata ada dana buat memajukan jazz. Yang maju itu siapa, pemain trompet siapa? Yang pipinya gemuk-gemuk itu. Oh, ya, Louis Armstrong. Ya, Louis Armstrong begitu. Dan dia kaget juga begitu ya. Dia datang dari Prancis, dia merasa nyaman di Prancis karena dia sebagai orang kulit hitam diterima sekali di Prancis. Yang dia terkejut itu adalah bahwa kok bisa gitu, tahu-tahu bahwa dia pemain yang dipilih nama dia begitu. Siapa itu yang ngawasin gitu. Jadi ternyata setelah dipelajari itu pemerintah turun. Tapi pemerintahnya tidak kelihatan. Begitu. Jadi yang mau saya katakan harus pemerintah membantu. Gitu. Terus setahu saya gitu yang kedua. Benar atau enggak ya? K-pop juga begitu kan? K-pop itu kalau nggak salah dimulainya tahun 84. Ya, itu di gedung-gedung sederhana. Ya. Ternyata didukung sama pemerintah Korea. Jadi kesimpulan saya, ya boleh aja kita berkoar-koar ya, harus bagaimana ya. Tapi pemerintah itu harus mendukung. Makanya saya bilang, saya nggak tahu jawabannya gimana begitu ya. Tapi saya punya jawaban optimis juga. Indonesia kan beda ya, dari yang saya bilang. Jangan-jangan kita itu nggak bisa berpikir out of the box gitu ya. Kita mikir, selalu Indonesia itu begitu saya lihat. Kenapa mereka itu selalu mengacu di Barat begitu ya, atau dimanapun lah. Harusnya itu berpikir out the box itu, mikir yang, ini orang lain pakai cara ini, kenapa kita di luar ini apa ya begitu. Harusnya kan berpikirnya begitu ya. Jadi menurut saya itu harus dimulai itu. Harus ada yang mikir. Jadi sudah pernah ada orang melakukan dengan cara ini,
sudah ada orang kita nggak bisa, sudah ada orang melakukan dengan ini, cara kita nggak bisa. Jadi kita itu harus gimana gitu. Jadi kita harus berpikir out of the box, dan cara berpikir out of the box adalah kita paham dulu apa yang telah dilakukan orang. Kita gimana mau melakukan berpikir out of the box kalau ternyata kita nggak tahu orang melakukan apa. Jadi kita belajar di situ, tapi bukan dalam rangka meniru, karena kalau meniru gagal pasti. Itu pertama. Kemudian yang kedua, Frankfurter Schule. Frankfurter Schule itu sudah berpikirnya sudah terlalu jauh ya kalau saya pikir. Kenapa? Dia sejarah, dia alirannya dia itu, dia sudah ketika dia mengeluarkan pemikiran itu dia ahlinya kan banyak ya. Termasuk dia pakai psikoanalisis gitu ya. Bagi saya itu kuncinya psikoanalisis, yang minta maaf ya, karena saya suka banget itu gitu ya. Jadi dia paham kesadaran orang itu dimainin itu seperti apa gitu. Termasuk leisure time itu bisa dia mainin begitu. Saya nggak kebayang kalau kita itu sampai seperti itu gitu ya. Kok bisa-bisanya leisure time itu ya cuma hiburan gitu isinya. Ya, kenapa kita mikir serius-serius? Dan mereka kan sudah mikir tuh. Misalnya itu yang tadi dikatakan. Bisa-bisanya begitu ya, orang Jerman itu tiba-tiba komponisnya itu merebut radio dan tanda petik gitu ya. Itu kan nggak pernah kita pikirkan. Radio itu kan cuma tempat hiburan, tapi mereka langsung ke situ. Kemudian mereka bukan hanya itu saja. Ketika mereka dalam tadi setelah merebut radio, mereka bikin musiknya harus gimana gitu. Mereka bisa berpikir, nggak habis pikir gitu. Makanya juga jadi paham juga bahwa mereka itu kenapa musiknya aneh-aneh, sebabnya nggak mau ngulangin musik-musik Hitler begitu kan. Tapi poinnya adalah gagasannya Frankfurter Schule itu kan karena ada bantuan tadi psikoanalisis, makanya mereka bisa belajar bahwa musik itu bisa untuk apa, hiburan, tapi juga bisa untuk mendidik. Tapi kemudian lagi bagaimana cara mendidik begitu kan? Itu juga harus belajar itu. Nah, itu juga kalau kita belajar Jerman itu menariknya kenapa udah ada orang usaha melakukan hal itu. Misalnya seperti Hindemith begitu ya. Hindemith itu ketika dia bikin musik itu kan salah satu tujuannya kan mendidik. Makanya dia bikin musiknya seperti itu. Bikin musiknya mungkin membosankan. Kan kita pikir kenapa bikin musiknya seperti itu ya? Karena dia punya tujuan yang mendidik tadi begitu. Jadi singkatnya nggak bisa lah disamain dengan Jerman karena mereka berpikir bisa rumit begitu. Lagi-lagi kita harus cari formula kita sendiri. Jadi kalau saya sih gagasannya itu. Jadi kalau saya itu pikirannya selalu Indonesia itu harusnya punya jalan sendiri. Karena kita belajar banyak hal, ternyata kita itu niru itu nggak menyelesaikan masalah. Kita melakukan lompatan yang luar biasa. Jadi kita meniru sesuatu yang orang lain itu capai karena mereka punya sejarah yang berbeda. Itu yang makanya harus belajar gitu. Dan saya nggak tahu, belum dapat ide gitu gimana caranya begitu. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, jadi Indonesia tuh agak lain gitu ya, Mas Arsa ya. Kalau dalam ungkapan orang Medan agak lain ya. Oke, Mas Adit ada tambahan komentar mungkin tanggapan? Cuman mau berbagi aja sih, karena saya kebetulan sempat ada di proyek negara waktu Bekraf masih ada untuk mempromosikan dangdut, dan iya sebenarnya bukan dari musisinya aja sih, sebenarnya emang ya secara keseluruhan juga begitu gitu, karena kita lihat dari ya mereka dengan gampangnya gitu, kita mau bikin dangdut itu kayak musik Korea gitu ya, dia bisa ekspansi kemana-mana dengan gampang. Padahal mereka nggak tahu kalau musik Korea itu dari zaman kapan udah muncul, dari zaman tabloid gitu. Jadi zaman tabloid pop dan segala macam yang itu di sampingnya tuh udah ada Korea gitu, dan mereka tuh membayar itu gitu. Kita kan nggak sadar gitu kan bahwa tiba-tiba langsung booming, padahal nggak. Padahal itu tuh udah dari lama, dari majalah-majalah seksi-seksi itu tuh udah muncul gitu, ekspansi budaya Korea dan segala macam. Dan lagi-lagi ya mengambil kebijakan di Indonesia itu nggak pernah mau merawat dalam tanda kutip infrastruktur yang apa ya, yang sistematik gitu. Jadi maunya tuh yang singkat-singkat aja jadinya ya. Dan mungkin itu warisan yang dibentuk sama Orde Baru juga, saya nggak ngerti. Cuman saya mungkin lebih lanjutnya bisa. Dan ini penelitian yang sangat penting sih kalau misalkan memang ada yang mau terjun ke situ. Dan ya itu pertanyaan kita bersama sih sebenarnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Adit. Ini ada komentar dari Mas Rizky ya. Jazz juga dibawa oleh tentara okupansi Amerika yang sampai di Jepang,
tahun 1946-an dan menjadikan budaya kafe dan radio merebak gitu ya. Menarik sekali ya. Oke. Berikutnya tadi bicara soal musik Indonesia sebenarnya seperti apa sih begitu ya. Nah, ini ada pertanyaan mengenai bagaimana sih Mas Adit dan Mas Harsa melihat musik populer Indonesia dari lirik-liriknya ya, karena secara lirik ada keindahan gitu. Contohnya karya-karya Kus Bersaudara. Bagaimana tanggapannya Mas Harsa dulu, silakan. Terima kasih. Tadi saya lupa tambahkan, emang seharusnya di dalam studi musik populer itu seharusnya itu memasukkan studi tentang lirik. Ya. Jadi jawaban saya sangat formalistik sekali. Saya akan mengatakan bahwa emang perlu studi khusus tentang lirik ya. Jadi dan satu hal, ketika kita mempelajari lirik itu juga nggak gampang gitu, karena orang kadang-kadang ketika dia mempelajari lirik dia harafiah gitu. Ya, jadi sebenarnya selalu ada sesuatu yang mau dia ceritakan. Misalnya saya memberikan contoh begini dulu bahan kuliah saya gitu ya. Jadi misalnya Norwegian Wood begitu ya. Norwegian Wood itu ternyata tidak sekedar Norwegian Wood cerita tentang kayu Norwegia, tapi ada sesuatu yang mau dia ceritakan yang mengejutkan sekali latar belakangnya. Terus kalau kita tarik Norwegian Wood yang sederhana itu ternyata itu adalah salah satu musik psychedelic yang pertama. Kenapa dia menjadi musik psychedelic? Ada instrumennya dan seterusnya. Nah, itu saya berikan contoh dari musik barat. Saya pikir di Indonesia juga sama begitu ya. Contohnya begini ya, contoh yang paling terkenal sekali itu adalah musiknya dari Sheila on Seven begitu ya. Itu kayaknya orang itu kan dia musiknya sederhana banget gitu ya kata-katanya, tapi pernah nggak sih dipelajari bahwa ada suatu revolusi yang mau dia sampaikan gitu dari oleh Sheila on Seven. Karena kita terlalu sederhana sih mandangnya. Makanya tadi saya bilang kan, bayangin misalnya Cultural Studies UI tapi buka mata kuliah tentang Dewa 19 atau siapa atau Peter Pan gitu lah, ini nggak serius banget gitu. Padahal itu serius sekali itu membuka ya. Contohnya begini, Sheila on Seven itu pernah bikin karya mengejutkan sekali bahwa ternyata di Indonesia itu telah terjadi revolusi seksual. Ya. Itu orang nggak sadar gitu loh. Ya. Itu sudah diangkat sebenarnya kalau kita belajar di sejarah, Norwegian Wood itu dulu juga begitu ternyata. Ya, kita nggak belajar studi musik populer salah di situ. Jadi terus coba lihat bahwa kita tuh nggak sadar telah terjadi revolusi itu tuh apa? Terjadi pada siapa? Ariel begitu. Ketika Ariel di penjara itu dia disambut luar biasa loh. Keluar dari penjara. Dia itu bukan karena narkotik loh. Ya, itu kan harusnya dipikirkan gitu loh. Ini kita bicara tentang figur juga bahan pelajaran ya. Misalnya kita mempelajari figur Elvis, misal begitu. Kenapa? Apa yang dipelajari Elvis, seorang Elvis? Kenapa kita mempelajari Miles Davis sebagai seorang Miles Davis di luar karyanya? Ya, itu nggak kita pelajari gitu. Kita belajar itu kita tahu. Harusnya kita bertanya itu. Kenapa sih Ariel itu disambut gegap gembita begitu? Sama-sama penyanyi dangdut kemarin siapa yang lepas dari penjara juga itu kan gawat sekali. Gawat sekali itu serius sekali sebenarnya. Cuma nggak ada yang memperhatikan. Singkatnya, saya bilang pendekatan saya formal aja begitu, harusnya dipelajari, saya tidak bisa menjawab gitu. Dan itu kaya sekali. Ya, misalnya siapa grup yang bikin Yogyakarta itu siapa namanya grupnya? Club Project ya. Nah, Club Project itu dia kan juga kata-katanya kan luar biasa kan, gitu. Bukan hanya Kus Plus gitu. Kalau Kus Plus itu sederhana dan dia nggak gambaran dari tahun 70-an awal tuh gambaran kalau saya lihat begitu ya. Atau 60-an begitu. Tapi harus dipelajari itu. Jadi saya juga tadi saya bilang nggak bisa dijawab juga karena jawaban saya formal. Tapi yang pasti itu harus kita pelajari gitu. Ada sesuatunya. Jadi minimal mungkin kita dari situ ya. Bagaimana kita itu mempelajari hal-hal yang sepele itu untuk bicara tentang bangsa kita itu sebenarnya seperti apa sih. Soekarno udah mengidentifikasi itu luar biasa bagi saya. Ya. Nah ini jawaban saya yang sangat formal sekali. Terima kasih. Baik, Mas Adit, ada tanggapan? Ada sih sedikit aja, cuman itu pertanyaannya kan lebih ke keindonesiaan musik populer gitu. Mungkin Mas Samuel tadi agak khawatir ketika Mas Harsa ngomong diatonis gitu. Mungkin saya sih agak curiga ke arah situ. Cuman permasalahan keindonesiaan ini dan dimunculkan dari lirik juga akhirnya menurut saya sih ya banyak contoh juga gitu yang akhirnya dari musik populer pun didasarkan hanya dengan liriknya, kayak misalkan ya Korean pop kita belum bisa menjelaskan itu dari sisi yang lain kan.
mungkin dari visual, dari bentuk penampilan dan segala macam. Cuman mau nggak mau kita harus saya mengajak untuk bersetuju kali ya kalau misalkan ya kita melihat itu dari liriknya aja gitu. Dan Thailand pop juga bisa begitu dengan sampai sekarang yang beredar di tengah masyarakat pemahaman berdasarkan dengan negara dan segala macam halnya itu ya hanya didasarkan pada lirik gitu. Dan menurut saya sih itu salah satu hal yang paling sederhana gitu dan bisa dipertanyakan lagi ketika kita ngobrolin tentang argumen Mas Harsa tadi berhasil atau tidak gitu kan. Ketika ketidakberhasilan itu ada di depan mata, ya kita harus ngomongin lagi gitu bentuknya apalagi yang bisa dicari dari keindonesiaan itu. Ya salah satunya mungkin tadi Mas Harsa memberikan salah satu argumen, ya salah satunya dari diatonis itu gitu. Saya sih pengen menjembatani itu aja sih mungkin karena saya ngelihatnya Mas Samuel itu ada kekhawatiran ke arah situ. Itu sih. Makasih. Baik, jadi Mas Adit langsung menjawab pertanyaan Mas Samuel tadi ya mengenai usaha mendidik bangsa dengan agar tidak kehilangan jati diri melalui salah satunya tadi mungkin upaya intervensi dalam musik. Kemudian saya lihat ada yang ingin bertanya langsung, Pak Yan Willem mengangkat tangan, ingin bertanya langsung, silakan Pak. Masih di mute Pak. Diklik dulu Pak itunya. Laras. Oke, Ya. silakan Pak. Iya, tadi saya minta maaf mengalami sedikit gangguan mungkin karena jaringan. Saya terima kasih dapat bertemu dengan Pak Harsa, Bu Miranti walaupun jauh. Ya, Pak Harsa pernah mengajar musik barat untuk saya. Yang saya perlu menanyakan di sini pada zaman Sendiling di tanah Papua, secara khusus di Biak, itu musik diatonis juga masuk ke Biak. Nah, tapi secara tradisi musik Biak itu mempunyai musik tradisi yang bersifat pentatonis. Nah, ini secara diatonis, musik diatonis sudah sangat merakyat di Biak. Nah, kira-kira musik diatonis ini juga kita bisa masukkan dalam kategori musik tradisi atau mungkin dia itu kategorinya dalam ranah musik rakyat. Itu yang perlu saya mendapat penjelasan dari Pak Harsa. Kemudian tadi saya sempat chat untuk menanyakan kira-kira musik pop daerah atau musik populer berkaitan dengan konteks sosial masyarakat suatu suku bangsa itu, unsur apa yang menjadi indikator? Apakah unsur musiknya yang karena mengalami perubahan ke musik elektronik atau musik populer, ataukah gaya menyanyi yang harus mengalami pergeseran ke gaya pop? Terima kasih untuk Pak Harsa. Terima kasih. Terima kasih Pak Yan. Mungkin sekalian nih Pak Harsa dan Pak Adit, kok jadi Pak ya saya? Mas Harsa dan Mas Adit ada pertanyaan juga nih tadi mengenai sejarah musik Indonesia dengan musik Indonesia Timur. Apakah ada temuan penting atau baru terkait hal ini? Bisa sekalian dijawab dengan pertanyaan Pak Yan tadi. Silakan Mas Harsa dulu. Terima kasih. Pertama-tama saya tidak bisa menjawab yang kedua karena saya tidak mempelajari etnomusikologi, jadi nanti mungkin ada yang bisa membantu saya yang ngerti etnomusikologi. Nah, yang paling pertama tentang musik rakyat tadi, bagaimana yang namanya musik diatonis sama pentatonis tadi musik rakyat atau bukan ya? Ya, jawaban saya dengan terpaksa sudah jadi musik rakyat begitu seperti halnya kolintang ya. Jadi kolintang itu dianggap sebagai rakyat Minahasa misalnya begitu. Nah, padahal kolintang itu dia diatonis gitu. Jadi dengan terpaksa kita menerima bahwa itu adalah musik rakyat daerah tertentu, daerah X apapun itu. Ya, jadi
alasannya adalah karena sudah diterima begitu saja. Alasannya lagi-lagi juga pragmatis saja, gitu ya. Jadi alasannya tidak yang tinggi-tinggi mungkin karena latar belakang apa, tapi mereka merasa bahwa itu kenal gitu. Dan alasannya ketika saya pernah misalnya orang di tulisan tentang Kolintang, mengejutkan sekali ya. Yang disebut dengan musik rakyat itu adalah musik yang membuat nyaman mereka. Ya. Jadi ketika mereka bikin musik Kolintang, orang-orang Minahasa itu ketika orang-orang memainkan musik Kolintang, contohnya mereka misalnya mainkan lagu Beatles gitu kayak Kolintang, itu membuat nyaman mereka. Jadi itu sudah masuk dalam musik rakyat mereka begitu. Dan yang membuat nyaman mereka itu apa? Ternyata bunyi-bunyi Kolintangnya. Jadi ini buat indikator. Kalau ditanyakan musik rakyat itu apa indikatornya tadi pertanyaannya? Indikatornya membuat nyaman, dan ini tentu sangat terlalu luas ya, istilah membuat nyaman ini apa maksudnya gitu ya. Nah, tadi saya berikan contoh dengan yang tadi saya katakan bahwa membuat nyaman itu karena walaupun musiknya bahkan dari Beatles sekalipun, tetapi karena alat musiknya pakai alat musik yang kita kenal, jadinya ya itu sudah bagian dari kita begitu. Jadi kalau ditanya indikatornya, rupanya karena soal kenalnya. Karena soal kenalnya tadi. Nah, tentunya kita tidak terima pasti orang-orang yang ngerti etnomusikologi tentu tidak terima hal itu ya. Tapi kita audiens yang mengatakan begitu ya repot juga gitu, kita tolak repot juga begitu. Sama seperti angklung gitu ya. Kita mungkin akan ngotot gitu, orang yang sudah belajar nasionalisme begitu ya. Angklung yang benar itu harus pentatonis begitu. Ya, terus mereka akan menyampaikan lagunya. Nah, orang audiensnya nggak nyaman sekarang gitu dengan pentatonis, itu gimana jadinya? Ya, repot di sini. Dan makanya jawabannya adalah yang paling dasar sekali. Nomor satu itu pendidikan secara umum yang nggak ada hubungan dengan musik, masalah nasionalisme ini. Itu nomor satu. Ya. Terus nomor dua itu disampaikan bahwa itu musik yang seperti ini, itu adalah bukan musik kita sebenarnya begitu. Itu yang harus disadarkan dulu, dan ini tidak bisa dalam waktu 5 tahun begitu ya. 20 tahun baru kerasa begitu. Jadi kalau jawaban saya malah kemana-mana ya, tidak menjawab langsung. Saya dari pertanyaan tadi, musik rakyat itu bagaimana? Tadi saya bilang soalnya cuma sekedar kenyamanan saja. Jadi indikatornya jadi indikator seperti itu, dan itu bisa diperdebatkan sekali pasti sama para ahli begitu. Ya. Nah, tapi kita juga harus mikir audiens repotnya gitu ya. Saya bilang tadi pentatonis angklung tadi. Ya. Nah, jadi itu yang harus kita buat PR bersama. Bagaimana kita nanti harus mengatakan bahwa musik kita yang sesungguhnya ini adalah seperti ini harusnya. Ya, dan ini tugas yang tadi sudah saya katakan bukan waktu yang pendek, pasti tidak bisa 5 tahun. Itu yang bisa jawaban saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Harsa. Mas Adit ada tambahan? Enggak dulu deh. Baik, mungkin ini pertanyaan terakhir sekaligus penutup ya, mengenai represi. Bagaimana parameternya dikatakan represi tersebut berhasil atau gagal dalam konteks musik? Mungkin sedikit jawaban singkat dari Mas Harsa dan Mas Adit, silakan. Kalau saya sih represi nggak pernah berhasil, udah singkat aja. Sudah sejarah mengajarkan hal itu. Itu aja. Oke. Ya, Mas Adit sepakat? Iya kan tadi katanya Freud juga gitu. Ya baik. Jadi ternyata ya itu ya jawabannya atas pertanyaan yang diajukan tadi mengenai represi. Baik, terima kasih atas diskusi yang menarik pada hari ini ya Mas Harsa dan Mas Adit. Kita jadi memahami bahwa musik lebih dari sekedar alunan yang dinikmati saat santai, saat senggang. Ternyata di balik musik ada ideologi, ada intervensi negara juga di dalamnya, dan ini sangat cultural studies sekali kajiannya ya. Jadi ada apa di balik sesuatu gitu ya. Nah, terima kasih atas kehadiran para peserta hari ini. Sebelumnya saya ingin mendokumentasikan dengan memotret. Mohon izin untuk memotret. Apabila berkenan boleh membuka kameranya. Sini ada 46 peserta. Tadi saya lihat ada sampai 53 sepertinya tertinggi ya, mungkin sudah
Live duluan. Oke, baik. Saya akan mulai memotret. Ada 2 layar, jadi mohon para peserta untuk senyum sebanyak 2 kali ya. 2 kali hitungan 3. Oke. 1, 2, 3. Ya, sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih atas partisipasi hadirin sekalian. Sampai bertemu di acara JSSAS dan Depsas FIB UI berikutnya. Selamat sore. Baik. Terima kasih.